Bab 101 Soul Jade. Setelah menyelesaikan itu, ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius saat dia menatap simbol di sarung pedang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan dia meludahkan energi spiritual biru. Saat energi spiritual biru menyentuh sarung pedang, api biru mengelilinginya. Sepertinya tidak benar menyebutnya api. Meskipun berbentuk nyala api, ia tidak memiliki suhu api. Faktanya, saat nyala api ini muncul, suhu seluruh ruangan turun. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia mengendalikan api dingin untuk memperbaiki sarung pedang. Api dingin ini adalah sesuatu yang dia pikirkan ketika mencoba untuk menyalin api inti kultivator formasi inti. Karena tidak ada yang bisa diajak berkonsultasi, dia sangat berhati-hati. Setelah berteori untuk waktu yang lama, dia percaya bahwa nyala api dinginnya cukup untuk memurnikan sarung pedang. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, Ye Zizai kembali ke dataran di atas Korsek seperti meteor. Saat kakinya menyentuh tanah, dia menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam kamarnya sendiri. Dia sangat gelisah saat memikirkan kesepakatannya dengan 3 sekte iblis lainnya. Ujian kualifikasi untuk memasuki medan pertempuran asing dimenangkan oleh sekte iblis sebelumnya, tetapi sekarang ada Punan Zi dan sekte Suandao-nya, jadi hasilnya tidak pasti. Alisnya terkunci saat dia bergumam, apakah kamu yakin bisa membunuh Punan Zi? Suara serak keluar dari tubuh Ye Zizai. Meskipun junior itu hanya di tahap tengah Naschen Soul, dia berada di puncak tahap tengah. Jika dia beruntung, dia bisa masuk ke tahap akhir dalam 100 tahun dan menjadi master negara budidaya peringkat 3. Jika kepemilikan saya lengkap, dia tidak akan menjadi masalah besar, tetapi sekarang, saya tidak ingin membuat masalah menjadi lebih rumit. Petik 2. Ye Zizai merenung untuk waktu yang lama dalam diam. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan sepotong batu giok. Giok itu berwarna hijau dengan titik-titik darah berkedip tanpa henti. Semua murid yayasan pendirian dari Gua 77 hingga 99 dengan cepat berkumpul di Gua 36. Setelah dia selesai berbicara, dia merenung sejenak dan melihat ke sudut tempat dia menyegel Adai. Kemudian, dia mengambil keputusan. Dia meletakkan batu giok di dahinya, lalu membuangnya. Murong sedang berkultivasi ketika matanya tiba-tiba terbuka saat batu giok di tasnya terbang dengan sendirinya. Ekspresinya sedikit berubah dan dia mengambilnya dengan ekspresi tidak tenang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan bergumam, untung aku berhasil melewati tahap awal ke tahap pertengahan pendirian yayasan 3 tahun lalu dan melompat dari Gua 82 ke 72, atau hidupku akan dalam bahaya kali ini. Tiba-tiba, asap hijau muncul di hadapannya, membentuk-bentuk sebongkah batu giok. Murong tercengang. Setelah dia memindai giok, dia mencibir dan berbalik ke arah Gua Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia tiba di Gua Wang Lin. Melihat gua itu disegel, dia menekan tangannya di pintu masuk dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengguncang gua. Setelah itu, dia berteriak, leluhur, leluhur pertama sedang mengumpulkan para pembudidaya yayasan di Gua 36. Saya di sini untuk membimbing Anda ke sana. Setelah tidak menerima jawaban, dia mengerutkan kening. Dari pesan leluhur pertama sebelumnya, Wang Lin tampaknya tidak disukai. Juga, sebelum leluhur pertama pergi, dia memerintahkan dia dan beberapa pembudidaya yayasan lainnya untuk menjaga Wang Lin. Kesimpulannya, Wang Lin seperti seorang tahanan. Tapi Murong sangat pintar. Dia tidak akan mengatakan semua ini dengan lantang. Tepat pada saat itu, gua yang tersegel terbuka dengan suara retakan. Wang Lin yang lelah keluar. Murong memandang Wang Lin dan tersenyum, leluhur, apa yang terjadi padamu? Wang Lin tidak menjawab, tetapi mengeluarkan giok biru tua dan berkata, saudaramu, tolong bimbing saya ke Gua 36. Murong tidak keberatan. Dia mengangguk dan berjalan di depan Wang Lin. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memperbaiki sarung pedang dalam 3 hari ini, dia sekarang bisa pergi 4/5 dari jalan menuju sarung pedang, meningkatkan kekuatan pedang terbangnya secara signifikan. Mereka berjalan melewati gua demi gua hingga mereka memasuki gua raksasa dengan 16 pilar batu. Di atas setiap pilar batu ada bola api biru. Cahaya hantu dari api biru membuat tempat itu terlihat sangat menyeramkan. Di dalam gua dengan rapi berdiri 20 orang. Masing-masing memiliki peti mati di belakang mereka.
Peti mati datang dalam berbagai bentuk, tetapi semuanya melepaskan aura yang kuat. Setelah memimpin Wang Lin ke sini, Murong memandang orang-orang yang hadir dengan tatapan rumit. Dia kemudian berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Wang Lin mengerutkan kening. Dia merasa ada yang salah di sini. Setelah dengan cermat memeriksa orang-orang, dia menjadi lebih berhati-hati. Hampir semua orang di sini baru saja memasuki tahap pendirian yayasan dan semuanya tampak sangat bodoh, seperti tanpa banyak kecerdasan. Tidak ada pembudidaya pembentukan yayasan tahap menengah, tetapi ada beberapa yang tahap akhir. Ketiganya jelas sangat berbeda, seperti perbedaan antara orang mati dan yang hidup. Murid Wang Lin menyusut saat gas keluar dari 16 api biru. Gas berkumpul dan membentuk bentuk Ye Zizai. Wang Lin memperhatikan bahwa setelah dia muncul, mata semua orang di dalam gua dipenuhi dengan kekaguman. Tatapan Ye Zizai menyapu semua orang. Pandangannya berhenti pada Wang Lin selama beberapa detik. Dia dengan jelas berkata, medan pertempuran asing yang dibuka setiap 100 tahun sekali akan terbuka lagi. Untuk mendapatkan hak untuk masuk, kita mungkin melawan sekte ortodoks. Aturannya adalah bahwa pembudidaya inti dan pembudidaya jiwa yang baru lahir tidak diizinkan masuk. Segera, Anda semua akan diteleportasi ke lembah Jueming. Du Chen akan bertanggung jawab atas semua orang di sana. Du Chen, kemarilah. Petik 2. Seorang pria paruh baya berpakaian hitam berjalan. Wang Lin menatapnya dan melihat bahwa dia adalah salah satu dari 3 pembudidaya pembentukan yayasan tahap akhir yang telah memasuki ranah formasi inti semu. Ini adalah tanda untuk memasuki medan pertempuran asing. Bertahanlah dengan baik. Ingat, tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mencuri token lainnya. Juga, berhati-hatilah dengan 3 sekte iblis lainnya. Siapapun yang membunuh 5 musuh akan dibebaskan jiwanya. Dengan itu, dia menyerahkan token itu, lalu mengeluarkan 3 potong giok saat tatapan dinginnya tiba-tiba mendarat di Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia diam-diam menatap Ye Zizai. Nada suara Ye Zizai normal saat dia dengan tenang berkata, batu giok ini berisi sebagian dari jiwa semua orang selain milikmu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Dia menyentuh dahinya dengan tangan kanannya dan cahaya keemasan bersinar, menyebabkan darah menjadi setetes darah emas. Teknik untuk mengekstrak sepotong jiwanya direkam dalam giok yang diberikan Ye Zizai kepadanya. Wang Lin menunjuk ke setetes darah emas. Itu melesat ke depan dan mendarat di salah satu giok di tangan Ye Zizai. Ye Zizai tertegun saat melihat Wang Lin. Dia tidak berharap Wang Lin begitu rela. Awalnya, dia siap untuk langsung membunuh Wang Lin jika dia melawan. Dia sudah membuat keputusan untuk tidak menggunakan Wang Lin sebagai boneka mayat atau target kepemilikan lagi. Bagaimanapun, selain dari metode kultivasi yang aneh, bakat Wang Lin tidak sebagus yang telah dia persiapkan. Salah satu orang yang dia persiapkan untuk tubuh atau boneka mayatnya memiliki lebih banyak bakat daripada Wang Lin, jadi dia memilih adai pada akhirnya. Setelah melihat Wang Lin mematuhi perintah, Ye Zizai memandang Wang Lin dan melambaikan tangannya. Sebuah gua raksasa terbuka. Di dalam sangat gelap dan ada kekuatan isap yang datang dari dalam. Ye Zizai melemparkan 3 batu giok yang berisi irisan jiwa semua orang ke arah Du Chen dan 2 orang lainnya. Mata Wang Lin berbinar ketika dia menyadari bahwa 2 lainnya adalah sisa 2 pembudidaya yayasan tahap akhir. Keraguan di hati Wang Lin menjadi lebih kuat, tetapi ekspresinya tetap normal. Dia dengan hati-hati mengingat pembudidaya yang memegang batu giok yang berisi sebagian dari jiwanya. Ye Zizai dengan lembut berkata, pergi, aku akan menunggu kabar baik. Du Chen dengan hormat mengangguk. Dia adalah orang pertama yang melangkah ke dalam gua raksasa dan menghilang. Ekspresi Wang Lin normal. Dia tidak ragu sama sekali saat dia menghilang dari Course Sect. Setelah semua orang pergi, suara serak bergema di dalam gua. Ye Zizai, dengan 20 boneka plus dan anak nakal itu sebagai korban, setelah boneka memakannya, tingkat kultivasi mereka akan melompat ke formasi inti semu. Kali ini, kualifikasi Course Sect terjamin. Petik 2. Ye Zizai dengan tenang berkata, energi yin di Wang Lin sangat murni, jadi dia pasti memiliki beberapa rahasia padanya. Jika itu beberapa tahun sebelumnya, saya akan meluangkan waktu untuk menyelidikinya sedikit, tetapi sekarang saya hanya memiliki 3 bulan lagi untuk hidup. Hari di mana medan pertempuran asing dibuka adalah hari di mana aku mati, jadi tidak ada gunanya lagi.
Karena aku tidak akan menggunakan tubuhnya, sebaiknya gunakan sebagai pakan untuk boneka mayat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Petik 2. Luocha, saya akan meminta Anda untuk meningkatkan adai ke tahap formasi inti. Begitu medan pertempuran asing terbuka, carikan aku boneka mayat yang bagus. Sebagai imbalannya, saya akan melakukan perjalanan ke hutan untuk membantu Tuan Zi memiliki saudara magang junior saya, Wu Yu. Petik 2. Suara serak itu tertawa terbahak-bahak dan setuju. Lembah Jueming berada di tepi selatan Zhao. Lembah itu sangat besar. Itu berisi beberapa hutan dan sungai. Menjadi tempat yang digunakan untuk kompetisi memasuki medan pertempuran asing, area ini diselimuti kabut sepanjang tahun. Pada titik ini, di daerah utara lembah, sebuah pintu besar muncul saat para pembudidaya dengan peti mati di belakang mereka melayang satu per satu. Setelah orang terakhir muncul, pintu raksasa itu berubah menjadi titik cahaya keemasan dan perlahan menghilang. Tepat pada saat itu, 3 pembudidaya pembentukan yayasan tahap akhir akan menghancurkan giok yang berisi irisan jiwa dengan tangan mereka. Babak 102 Duka Bencana. Wang Lin mengawasi orang yang memegang batu giok yang mengandung sebagian dari jiwanya. Saat dia melihat bahwa ketiganya akan menghancurkan giok, dia membuka mulutnya. Pedang terbang hijau terbang dan menyerang ketiganya. Saat lampu hijau muncul, suhu di area itu turun. Pedang terbang yang dimurnikan oleh darah Wang Lin juga telah berubah setelah Wang Lin mulai mengembangkan metode kenaikan Underworld. Energi Yin telah memasuki pedang terbang. Energi Yin pada pedang itu sangat tirani. Semua tanaman di area itu tiba-tiba membeku. Bahkan semua pembudidaya pembentukan yayasan tahap awal merasa tubuh mereka mati rasa saat embun beku mulai terbentuk di pakaian mereka. Kultivator yang memegang batu giok berisi sepotong jiwa Wang Lin terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menghancurkan gioknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah cepat mundur. Tetapi bahkan dalam mimpinya dia tidak mengharapkan pedang terbang itu mulai bersenandung lalu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dia dengan cepat membuang harta magis untuk membela diri, tapi sudah terlambat. Pedang terbang muncul 1 meter dari pembudidaya dan menembus tenggorokannya. Darah menyembur keluar dari tempat yang ditusuk pedang. Dia menahan tenggorokannya dengan kedua tangannya saat dia jatuh dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wang Lin terlonjak. Dia mengambil batu giok dan melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Menyebutnya sebagai sambaran petir akan sangat tepat. Pada saat yang sama, 2 pembudidaya lainnya telah menghancurkan giok mereka. Asap merah muda muncul dan menyebar seperti gelombang ke daerah sekitarnya. Saat peti mati yang dibawa para murid Kors Sekte bersentuhan dengan asap merah muda, suara garukan bisa terdengar dari dalam peti mati. Seolah-olah orang sedang berbaring di peti mati dan menggaruk bagian dalam dengan kuku mereka. Melihat para pembudidaya yayasan, mereka semua tampak seperti berada di bawah pengaruh teknik pengikatan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah menghancurkan giok, 2 pembudidaya pembentukan yayasan tahap akhir bahkan tidak melihat Wang Lin saat mereka menyerbu kembali ke gerbang yang akan runtuh. Keduanya menghilang ke dalam gerbang dalam sekejap dan kemudian gerbang menghilang menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan cepat mundur ketika dia melihat para murid sekte mayat dan mulai merenungkan. Suara garukan menjadi semakin keras, hingga salah satu peti mati pecah dan sebuah tangan terulur, diikuti suara nafas yang berat. Perlahan, mumi dengan rambut hitam panjang duduk di dalam peti mati. Matanya memancarkan cahaya hijau saat mengamati sekelilingnya sampai tatapannya akhirnya tertuju pada tuannya. Matanya yang merah menjadi dingin saat menjerit dan menyambar tuannya. Ia bernapas dengan ganas dengan hidungnya. Pembudidaya pembentukan yayasan tahap awal gemetar saat tubuhnya berubah menjadi gas putih. Gas putih dihirup oleh boneka mayat. Pada saat yang sama, tubuh mumi yang layu mulai pulih. Tidak lama kemudian, pembudidaya adalah sekantong tulang sedangkan boneka bangkai telah kembali ke bentuk manusia. Boneka mayat tersedot lagi dan pembudidaya menjerit dan mati. Gas kuning keluar dari tubuh pembudidaya. Boneka mayat itu mengambil gas kuning dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, boneka jenazah berubah hingga tampak persis seperti pembudidaya yang baru saja meninggal. Di saat yang sama, satu persatu, peti mati pecah dan satu persatu tangan boneka mayat terulur. Semua boneka mayat ini menyerang majikan mereka begitu mereka melarikan diri.
Tidak semua boneka mayat melakukan ini. Sekitar sepertiga boneka mayat keluar dan hanya berdiri di sana, bingung. Wang Lin tercengang saat dia melihat pemandangan di depannya. Semua boneka mayat yang telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tuan mereka memiliki tahap akhir pembentukan yayasan. Wang Lin menatap orang-orang aneh ini. Kulit kepalanya mati rasa saat dia perlahan mundur. Jeritan bisa segera terdengar dari arah itu. Semua boneka mayat yang telah mengambil bentuk tuan mereka melompat ke murid Kors Sekte yang tersisa. Darah dan bagian tubuh beterbangan di udara. Wang Lin berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Setelah melarikan diri jauh, Wang Lin berhenti tepat di luar hutan. Dia merasa seperti dia akhirnya mengalami betapa kejamnya Kors Sek itu. Jika dia tidak menghentikan pembudidaya itu dari menghancurkan batu giok, dia akan menjadi makanan makhluk itu. Wang Lin dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa lembah Jueming ini sangat berbahaya karena sekte ortodoks dan sekte iblis berkumpul di sini untuk bersaing memperebutkan hak memasuki medan pertempuran asing. Wang Lin tidak ingin tercampur dengan ini, dia hanya ingin menemukan tempat yin yang ekstrim dan pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk menjadi lebih kuat. Semakin dia berhubungan dengan dunia kultivasi, semakin banyak bahaya yang dia alami. Dia merasa satu langkah yang salah akan membawanya ke kematiannya. Tapi karena dia sudah memasuki dunia kultivasi, satu-satunya cara untuk mengamankan keselamatannya sendiri adalah menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, elemen kayu yang dibutuhkan manik-manik penentang surga juga merupakan masalah penting di hati Wang Lin. Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin tiba-tiba melangkah mundur. Cahaya hitam menutupi tempat Wang Lin baru saja berdiri. Itu diikuti dengan tawa. Bocah, kamu mengelak cukup cepat. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian mewah perlahan berjalan keluar. Setelah memeriksa Wang Lin, dia bertanya, sekte apa? Wang Lin dengan dingin menjawab, mayat sekte. Pemuda berpakaian mewah itu terkejut. Dia bertanya, Kors Sek. Rumornya adalah bahwa semua murid Kors Sek membawa peti mati. Di mana milikmu? Petik 2. Wang Lin menatap pemuda itu dan mengerutkan kening. Pemuda itu dengan dingin mendengus. Dia mengarahkan jarinya ke arah Wang Lin dan cahaya hitam muncul di tangannya saat dia berkata, tidak masalah apakah kamu dari Kors Sek atau bukan. Tinggalkan tas peganganmu. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa ada 3 orang lagi di hutan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mundur beberapa langkah. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin kembali, dia menunjukkan ekspresi jijik. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hitam ke dada Wang Lin, membidik jantungnya. Wang Lin mengangkat alisnya dan melambaikan lengan bajunya saat teknik gaya tarik membentuk tangan raksasa di depannya. Cahaya hitam menembus beberapa inci ke dalam teknik gaya tarik sebelum menghilang. Wang Lin dengan dingin menatap pemuda itu. Dia memperhatikan dengan perasaan ilahi ini bahwa ketiganya yang bersembunyi di hutan dengan cepat menuju. Dia tidak ingin membuang waktu dengan mereka, jadi dia segera mundur. Pemuda itu menjadi marah. Walaupun kedua jenjang kultivasi mereka adalah tahap awal pendirian yayasan, namun ia kedatangan 3 orang saudara, dan salah satunya sudah pada tahap pertengahan pendirian yayasan. Mereka berempat tidak bergerak dengan orang lain dari sekte Tiandao. Mereka memutuskan untuk menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mencuri dari orang lain. Harus dikatakan bahwa selama kompetisi ini, semua sekte telah memberikan banyak harta magis untuk meningkatkan kekuatan murid yayasan pendirian. Ketika pemuda itu melihat bahwa Wang Lin hanya 1 orang, dia memiliki keinginan untuk membunuhnya, dan sekarang dia melihat Wang Lin mencoba melarikan diri, dia menamparkan tas pegangannya dan seorang penguasa 8 inci terbang keluar. Penguasa ini benar-benar berwarna hijau. Ketika muncul, itu memancarkan aroma yang kuat. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun, mengarahkan penguasa ke depan. Penguasa itu bergetar dan jamur hitam besar tumbuh darinya. Jamur terlepas dari penggaris dan melayang di udara. Ekspresi pemuda itu serius saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang dipegangnya dan melemparkannya. Wang Lin melihat kilatan cahaya merah saat tawon merah terbang menuju jamur dan melahapnya hanya dengan beberapa gigitan. Tawon itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar. Itu seukuran kepalan tangan. Ini menjerit dan menyerang Wang Lin. Meski semua ini terdengar lambat, itu semua terjadi dalam sekejap mata.
Mata Wang Lin menjadi dingin saat pedang kecil berwarna hijau muncul di hadapannya dan menyerbu ke arah tawon. Tawon itu mendengung dan menghindar ke sisi pedang terbang, tetapi pada saat yang sama, pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Pedang terbang muncul kembali di hadapan pemuda itu dan menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah di sana. Pemuda berpakaian mewah bahkan tidak bisa bereaksi sebelum dia meninggal. Saat pemuda itu meninggal, penguasa meredup dan jatuh ke tanah. Wang Lin menggunakan teknik kekuatan tariknya untuk dengan cepat mengambilnya, serta tas pegangan pemuda itu, dan pergi. Tawon itu berputar sekali di udara dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Pada saat yang sama, tiga sosok keluar dari hutan. Ada dua laki-laki dan satu perempuan. Salah satu wajah laki-laki itu muram saat dia melihat tubuh di tanah dan berteriak, "Chess!" Pada saat ini, di sebuah kota kecil di perbatasan utara Zhao, muncul dua tamu tak diundang. Salah satunya sangat kurus, mengenakan jubah hitam, dan memiliki mata yang berisi tatapan beracun. Di sisinya ada orang yang sangat mirip peri. Orang ini sangat tua dan penuh kerutan, tetapi memiliki aura yang istimewa. Aura yang dia keluarkan sangat kontras dengan aura gelap dari pria kurus. Saat ini, dia sedang berdiri di luar kota dengan cermin kuno. Tangannya terus-menerus membentuk segel saat dia menghitung sesuatu. Pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Rekan kultivator Qiming, apakah Anda berhasil menghitungnya?" Kultivator itu mengerutkan kening dan berkata, "Teng Huayuan, kamu tidak tahu nama atau penampilan orang itu. Bagaimana saya bisa menemukannya hanya dengan kekuatan kutukan?" Petik 2. Orang tua berjubah hitam itu adalah Teng Huayuan. Dia menatap pria lain dan berkata, kata demi kata, "Rekan kultivator Qiming, saya bersedia untuk mengambil token Wu Feng Valley untuk kemampuan Anda memprediksi langit. Jika Anda dapat menemukan saya keluarga orang itu, maka saya akan membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan, selama saya mampu." Petik 2. Pembudidaya merenung sejenak. Dia menghela nafas dan berkata, "Baik, saya akan mencoba yang terbaik. Tapi sesama pembudidaya Teng, semua balas dendam memiliki awal dan semua hutang memiliki penagih. Saya harap Anda tidak membunuh terlalu banyak." Bab 103 Duka Bencana. Teng Huayuan mengeluarkan senyum menakutkan saat dia melepaskan aura pembunuhan besar-besaran. Dia diam-diam berpikir, "Li Er, kakek akan membalas dendam untukmu." Berpikir tentang Teng Li, Teng Huayuan tidak bisa membantu tetapi merasakan kesedihan di dalam hatinya. Murid generasi keempat paling luar biasa dari keluarga Teng tiba-tiba terbunuh oleh seseorang. Setelah Teng Li meninggal, Teng Huayuan menggali masalah tersebut dan menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Selain Wang Lin, siapapun yang terlibat juga dicatat oleh Teng Huayuan. Kultivator lainnya menghela nafas dan berkata, "Rekan kultivator Teng, menurut perhitungan saya, orang itu ada di lembah Jueming. Mengapa Anda ingin mencari keluarganya? Lupakan tentang ini. Semua hutang memiliki penagih. Jika tersiar kabar bahwa Anda melampiaskan amarah Anda pada manusia, itu tidak akan terlihat baik." Petik 2. Wajah Teng Huayuan tenggelam saat dia menatap kultivator lain tanpa sepatah kata pun. Kultivator tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Dia memegang cermin perunggu dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Cermin perunggu segera melayang ke udara dan mulai berkeliaran, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Namun, setelah terbang bolak-balik untuk waktu yang lama, ia tidak dapat menemukan arahnya. Kultivator itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ini terjadi karena terlalu sedikit petunjuk. Dia menunjuk ke cermin dan cermin itu terbang kembali ke tangannya. Kultivator menggigit jarinya dan dengan cepat menggambar simbol dengan darahnya sendiri di cermin. Dia melempar cermin itu lagi. Kali ini, ukurannya tumbuh beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Cerminnya sangat jernih dan ada riak di permukaan. Cermin itu miring dan menghadap Teng Huayuan. Kultivator berkata, dengan ekspresi serius, "Jangan kaget, sesama kultivator Teng. Cerminku perlu menyerap aura kutukan di antara kalian berdua." Petik 2. Jejak gas hitam keluar dari dahi Teng Huayuan dan pergi ke cermin. Riak di cermin meningkat hingga gambar sebuah rumah besar tercetak di atasnya. Mata Teng Huayuan dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai melihat, dia berbalik untuk melihat kultivator lainnya. Kultivator ragu-ragu dan menghela nafas. Dia melambaikan tangan kanannya dan cermin itu terbang ke tanah.
Itu segera bertambah besar sampai sebesar orang. Kultivator memaksakan senyum dan berjalan ke cermin. Teng Huayuan tersenyum dan mengikuti di belakang. Setelah keduanya masuk, cermin itu menyusut hingga menghilang tanpa bekas. Ada sebuah kota kecil yang jaraknya 100 km dari tempat itu. Keluarga Wang bisa dianggap sebagai keluarga besar di bagian ini. Dikatakan bahwa keluarga Wang memiliki generasi muda yang telah bergabung dengan sekte kultivasi. Jenis berita ini menyebar dengan cepat di daerah-daerah kecil ini. Keluarga Wang dimulai sebagai keluarga tukang kayu dengan berbagai toko di kota. Dari mata orang luar, keluarga Wang adalah keluarga terbesar di daerah itu. Di seluruh kota, bangunan paling mewah pastilah rumah utama keluarga Wang. Pada hari ini, matahari di langit bagaikan tungku raksasa yang membakar bumi. Seorang penjaga keluarga Wang sedang bersandar pada pilar, mengipasi dirinya sendiri untuk menghilangkan panas. Jubah katunnya sudah basah di bagian dada dan punggung. Cuaca sialan ini sangat panas. Bagaimana kita bisa hidup dalam hal ini? Penjaga itu membuka jubahnya dan mengipasi lebih keras. Pada saat itu, pintu gedung samping terbuka dan seorang gadis pelayan keluar dengan mangkuk. Dia berjalan melewati rumah utama sampai dia tiba di pintu. Dia tertawa dan berkata, "Saudaraku, minumlah sup plum asam ini untuk menghilangkan panasnya." Penjaga itu berbalik dan melihat gadis itu. Dia tiba-tiba tersenyum dan menerima mangkuk itu. Dia meminum semuanya sekaligus. Dia segera merasakan sensasi dingin di tubuhnya dan menghela nafas. Para master benar-benar tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri. Sup plum asam dingin ini sangat enak. Adik perempuan, ketika Anda keluar, Anda tidak membiarkan Tuan Muda Hao melihat Anda, kan? Petik 2. Gadis itu mengambil kipas angin dan membantu mengipasi penjaga itu sambil tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu bisa tenang. Tuan Muda tidak melihat saya. Saya menggunakan momen ketika dia tidak ingin keluar. Selain itu, Tuan Muda Hao adalah orang yang sangat baik, jadi meskipun dia melihatku, tidak akan ada masalah." Petik 2. Penjaga itu menikmati adik perempuannya mengipasi dia. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tuan Muda Hao adalah seorang yang abadi, bagaimana dia bisa diganggu dengan kita? Adik kecil, kamu harus lebih pamer. Jika Anda menarik perhatian Tuan Muda Hao dan menjadi selirnya, maka saudara Anda di sini akan mudah melakukannya. Beri aku pekerjaan sebagai staf rumah dan aku akan bahagia." Petik 2. Pipi gadis itu menjadi merah saat dia memutar matanya ke arah kakaknya dan berkata, "Saudaraku, kamu telah bekerja untuk keluarga Wang lebih lama dari aku. Saya mendengar bahwa ada total 3 tuan muda yang dipilih oleh Yang Abadi, tetapi saya telah berada di sini selama 3 tahun sekarang dan selain Tuan Muda Hao, saya hanya melihat Tuan Muda Zuo sekali. Di mana orang ketiga?" Petik 2. Penjaga itu dengan bangga berkata, "Ini yang saya tahu. Tuan muda ketiga itu bernama Wang Lin. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Hao dan mereka. Kudengar dia adalah, saat dia berbicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap ke langit. Dia melihat cahaya berwarna pelangi dengan cepat terbang ke arah mereka dan mendarat di tanah dalam sekejap mata, menampakkan seorang pemuda berbaju hitam. Kulit pemuda ini sehalus batu giok dan wajahnya sangat tampan. Dia memiliki pedang di punggungnya. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ini bukan lagi seorang pemuda. Ada garis di dekat sudut matanya. Arogansi dari masa mudanya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ada perasaan usia muda, Tuan Muda Zuo. Penjaga itu tergagap dan segera membungkuk. Gadis itu terkejut dengan cara Tuan Muda itu mendarat. Dia dengan cepat menyembunyikan dirinya di belakang kakaknya. Orang ini adalah Wang Zuo. Dia mengerutkan kening saat dia melihat penjaga dan berkata, "Namamu Wang Tao, benar?" Penjaga itu tidak mengira Wang Zuo akan mengingat namanya. Semangatnya segera bangkit. Dia menjawab, "Guru, saya Wang Tao." Wang Zuo sedikit ragu-ragu dan perlahan berkata, "Wang Tao, siapa yang memberitahumu tentang Wang Lin? Apa yang mereka katakan?" Hati Wang Tao bergetar saat dia berkata, "Itu adalah pengurus rumah yang mengatakannya. Mereka mengatakan bahwa dia terlalu malu untuk kembali ke rumah dan bahwa dia adalah sampah yang mencoba bertarung dengan Anda untuk mendapatkan hak menjadi abadi." Petik 2. Wang Zuo merenung dalam diam. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan juga pada Wang Tao.
Sampah, dibandingkan dengan dia, aku khawatir aku adalah sampah yang sebenarnya. Wang Tao terkejut. Dia mendengar kata-kata Wang Zuo dan menjadi sangat bingung. Tepat pada saat itu, seorang pemuda keluar dari rumah. Pemuda ini sangat kokoh dan tampan. Dia berdiri di sana, menatap Wang Zuo, dan dengan jelas berkata, Wang Zuo, lama tidak bertemu. Wang Zuo tersenyum pahit dan berkata, Wang Hao, kita tidak bertemu satu sama lain dalam 3 tahun. Kamu telah banyak berubah. Petik 2. Wajah Wang Hao dipenuhi dengan melankolis. Mereka berdua terdiam. Penjaga Wang Tao dan adik perempuannya berdiri di samping, tidak berani bernapas. Dia tahu bahwa keduanya adalah jenius dari keluarga Wang, jauh di atas mereka berdua. Wang Hao berbisik, ada berita tentang Wang Lin. Wang Zuo mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, setelah dia meninggalkan sekte Heng Yue, belum ada berita. Wang Hao menghela nafas dan bertanya, apa tingkat kultivasi Anda sekarang? Dengan bakat Anda seharusnya telah menarik perhatian banyak tetua di sekte Suandao. Petik 2. Wang Zuo dengan getir berkata, sulit untuk berkembang. Saya berada di lapisan kondensasi Qi ke-11 dan itu hanya karena saya berhasil memenangkan kompetisi tahun lalu karena keberuntungan dan diizinkan masuk ke gunung belakang. Saya ingin tahu tingkat kultivasi apa dia sekarang. Dia setidaknya sudah berada di lapisan ke-15. Petik 2. Wang Hao merenung sejenak dan menertawakan dirinya sendiri. Saya hanya di lapisan ke-7. Ini baru beberapa tahun dan jaraknya sudah melebar. Petik 2. Wang Tao kaget. Meskipun dia tidak tahu apa itu kondensasi Qi atau pendirian yayasan, dari pembicaraan dua tuan muda, dia mengerti bahwa Wang Lin ini bukanlah sampah yang dibuat oleh pengurus rumah tangga. Pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan panas di udara tiba-tiba menghilang. Cermin besar diam-diam muncul di langit. Riak muncul di permukaan cermin saat dua orang berjalan keluar. Salah satunya memiliki aura yang sangat abadi dan yang lainnya diselimuti aura jahat. Tekanan besar turun dari langit. Ekspresi Wang Zuo dan Wang Hao sangat berubah. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Wang Zuo dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, Junior adalah Wang Zuo dari Sekte Suandao. Salam, keduanya senior. Petik 2. Abadi seperti peri terkejut dan bertanya, Suandao Sekte. Apakah Anda punya bukti? Petik 2. Jantung Wang Zuo berdegup kencang. Dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi saat dia dengan cepat mengeluarkan giok identitasnya. Pembudidaya mengambil batu giok dan melihatnya. Kemudian dia menatap Wang Hao dan bertanya, kamu juga. Wang Hao pintar. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Teng Huayuan mendengus sambil melambaikan tangannya. Dengan dua poni, kepala penjaga dan adik perempuannya meledak. Darah menyembur kemana-mana. Dua awan gas kuning melayang dari tubuh. Teng Huayuan mengeluarkan bendera dan mengumpulkan dua awan gas. Tak lama kemudian, dua wajah penuh rasa sakit muncul di bendera. Itu adalah penjaga dan saudara perempuannya. Teng Huayuan dengan muram berkata, hari ini, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Dia melewati Wang Zuo dan Wang Hao ke dalam rumah utama. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat bergerak melalui lembah Jueming. Di belakangnya ada dua pembudidaya laki-laki dan satu pembudidaya perempuan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengejarnya. Saat dia sedang berlari, jantungnya tiba-tiba sakit, seolah-olah ada sebuah tiang yang ditancapkan di dalamnya. Rasa sakit ini bukan karena luka apapun, tapi perasaan di hatinya. Rasa panik dan frustrasi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Bab 104 Duka Bencana. Wang Lin belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah rasa sakit yang membuatnya ingin merobek hatinya sendiri. Seolah-olah semua darah di tubuhnya langsung tersedot. Gelombang pusing menerpa kepalanya. Wang Lin menahan rasa sakit yang tak terduga ini saat dia berlari dengan cepat. Dia berbalik dan melihat bahwa ketiganya masih mengejarnya. Matanya berubah dingin saat dia mengubah arahnya ke area berkumpulnya Korsek. 4 berkas cahaya dengan cepat terbang melintasi lembah Jueming. Satu-satunya pikiran dalam pikiran Wang Hao dan Wang Zuo adalah kepanikan dan ketidakberdayaan. Mereka bahkan tidak berani bergerak saat mereka menyaksikan Wang Tao dan saudara perempuannya meninggal di hadapan mereka. Kultivator seperti peri mengungkapkan ekspresi kompleks di wajahnya. Dia menghela nafas dan berbalik jadi dia harus melihat mereka lebih lama. Teng Huayuan tersenyum saat dia masuk ke dalam rumah.
Dia menutup tangannya. Ketika dia membukanya kembali, lingkaran cahaya ungu muncul, mencegah orang pergi. Kemudian dia melangkah dan memasuki salah satu rumah samping. Disinilah para pelayan tinggal. Gelombang jeritan yang menyedihkan datang dari rumah dan aliran gas kuning dikumpulkan oleh bendera. 7 atau 8 wajah pelayan keluarga Wang yang tampak menyakitkan muncul di bendera. Teng Huayuan tidak berhenti saat dia berjalan ke rumah berikutnya dan lebih banyak teriakan mengikuti. Tubuh Wang Hao gemetar. Dia ingin melawan, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Segera, semua pelayan keluarga Wang telah berubah menjadi hantu dan wajah Teng Huayuan menjadi sangat serius. Anggota keluarga Wang yang lain diperingatkan oleh jeritan itu dan mencoba melarikan diri, tetapi yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan cahaya ungu mencegah mereka pergi. Mereka hanya bisa mendengar jeritan sengsara yang terus-menerus datang dari luar. Ketakutan semacam ini menyebabkan seluruh keluarga Wang menjadi gelisah. Teng Huayuan bergumam pada dirinya sendiri, "Li Er, orang itu membunuhmu, jadi aku akan membunuh seluruh keluarganya untuk membalas dendam untukmu." Dengan itu, dia melangkah ke ruangan lain. Tubuh Wang Hao bergetar seolah ada kekuatan yang keluar dari dalam dirinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan keras berteriak, "Tidak!" Teng Huayuan berbalik dan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan rumah itu berubah menjadi debu tanpa suara, menampakkan seorang pria dan wanita yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Pria dan wanita ini adalah paman dan bibi ketiga Wang Lin, yang juga merupakan orang tua Wang Hao. Tangan kanan Teng Huayuan mengulurkan tangan dan ayah Wang Hao melayang ke udara dengan tangan melingkari lehernya. Wajahnya segera menjadi merah dan dia membuka mulutnya, menunjukkan ekspresi penderitaan. Mata Wang Hao memerah saat air mata mengalir. Dia meraung dan hampir habis ketika Wang Zuo menahannya. Wang Zuo berbisik, "Wang Hao, jangan gegabah. Orang itu adalah kultivator jiwa yang baru lahir." Petik 2. Teng Huayuan mencibir. Tangan kanannya menutup. Dengan keras, kepala ayah Wang Hao berubah menjadi bubur. Tubuhnya jatuh ke tanah, lalu jiwanya keluar dan dikumpulkan oleh bendera. Tidak. Suara Wang Hao menjadi serak. Dia merasakan sakit di dadanya saat dia batuk darah. Dia melihat ke tubuh ayahnya dan bergumam, "Kenapa, kenapa?" Teng Huayuan sekali lagi menangkap ibu Wang Hao, menghancurkan tengkoraknya, dan melemparkannya ke hadapan Wang Hao. Tubuh Wang Hao bergetar saat dia mengeluarkan lebih banyak darah dan akhirnya pingsan. Dia memegangi tubuh ibunya. Air mata mengalir dari matanya saat dia berteriak, "Kenapa?" Ekspresi Teng Huayuan menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan di bawah cahaya ungu yang bersinar, semua rumah berubah menjadi debu. Ada sekitar 40 orang di tanah. Semuanya adalah anggota keluarga Wang. Para wanita mulai menangis. Mereka semua dipenuhi rasa takut. Selain orang-orang yang masih hidup, hanya ada mayat tanpa kepala. Teng Huayuan tersenyum saat dia meraih seseorang. Orang ini adalah paman ketiga ayah Wang Lin. Dia saat ini adalah anggota paling senior dari keluarga Wang. Dikelilingi oleh jeritan, jiwanya diambil oleh Teng Huayuan dan dia meninggal. Wang Hao menatap pemandangan itu dengan tercengang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa tangan yang digunakan Wang Zuo untuk menjepitnya telah mengukir tanda darah di tubuhnya. Wang Zuo tidak berani melihat orang tuanya di antara kerumunan. Dia menurunkan matanya yang merah. Paman keempat Wang Lin telah tinggal di alam liar untuk waktu yang lama, jadi dia jauh lebih berani daripada kebanyakan orang. Dia mengeluarkan senyum masam dan sepertinya telah memikirkan semuanya. Istrinya meninggal setahun yang lalu dan putranya telah dikirim ke sekte seni bela diri, jadi dia sudah pergi. Dia bertanya, dengan suara nyaring. "Abadi, apa yang telah dilakukan keluarga Wang saya hingga menyinggung Anda? Aku tahu kita manusia seperti semut di matamu, tapi bahkan semut pun punya hak untuk mengetahui apa penyebab semua ini." Petik 2. Kultivator seperti peri mengeluarkan suara terkejut saat dia memeriksa pria ini. "Mengapa?" Teng Huayuan menunjuk beberapa kali dan beberapa orang meninggal. Darah menyembur kemana-mana dari tubuh mereka yang berantakan dan terpotong-potong. "Seseorang dari keluarga Wangmu berani membunuh cicitku, jadi aku memutuskan untuk membunuh seluruh keluarganya." Dengan itu, dia menghantam udara dengan tangan kanannya dan lebih dari 10 orang tewas. Wang Hao berjuang bebas dari Wang Zuo dan akan menyerang ke depan ketika Wang Zuo menjepitnya lagi. Wajah Wang Zuo berlinang air mata saat dia berbisik,
Wang Hao, tidak peduli bagaimana sebelumnya, kita harus hidup. Hanya dengan hidup kita bisa membalas dendam. Petik 2. Paman keempat Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, Abadi, bagaimana mungkin seseorang dari keluarga Wang saya membunuh cicitmu? Dalam ratusan tahun terakhir ini, keluarga Wang saya hanya memiliki 3 keabadian, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah dia menyadari sesuatu. Di antara orang-orang yang masih hidup, ayah Wang Zuo berlutut di tanah dan berkata, Abadi, apakah orang yang membunuh cicitmu yang bernama Wang Lin? Cahaya dingin melintas di mata Teng Huayuan saat dia diam-diam berpikir, Wang Lin, jadi dia dipanggil Wang Lin. Dia memandang ayah Wang Zuo, mengulurkan tangan, dan memeluk ayah Wang Zuo di hadapannya. Dia menatap mata ayah Wang Zuo dan berkata, kata demi kata, ceritakan semuanya tentang Wang Lin ini. Ayah Wang Zuo dengan cepat memberitahu Teng Huayuan segalanya tentang Wang Lin, termasuk tempat tinggal orang tuanya. Dia dengan kejam berpikir dalam benaknya, mati, kalian semua, mati. Bahkan jika orang ini tidak dibunuh olehmu, keluarga Wang sudah mati, jadi orang tuamu harus mati juga. Petik 2. Setelah Teng Huayuan selesai mendengarkan, dia tertawa. Dia lalu menutup tangannya. Saat dia membukanya, bola petir muncul. Dia dengan santai mendorongnya ke depan dan gelombang melingkar menyebar. Ayah Wang Zuo adalah yang paling dekat. Ketika dia menyentuh gelombang kejut, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi debu bersama dengan bajunya. Saat riak menyebar, semua orang yang menyentuhnya mati dan jiwa mereka dikumpulkan oleh bendera. Ketika riak itu hendak mengenai paman keempat Wang Lin, dia sudah menutup matanya, tetapi cahaya putih lembut menutupi tubuhnya dan menghalangi riak bola petir. Teng Huayuan berbalik dan menatap kultivator seperti peri. Kultivator itu menghela nafas dan berkata, rekan kultivator Teng, biarkan orang ini hidup-hidup. Dia berguna bagi saya. Petik 2. Teng Huayuan mencibir sambil menunjuk ke arah Wang Zuo dan Wang Hao dan berkata, kamu tidak akan membahas masalah ini dengan dua orang itu. Kultivator tersenyum ringan saat ia memandang Teng Huayuan dan berkata, rekan kultivator Teng, mengapa Anda menanyakan pertanyaan yang begitu jelas? Tentu saja saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi jika senior Punan Zi bertanya, saya harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Petik 2. Teng Huayuan memandang kultivator seperti peri. Setelah waktu yang lama, dia menginjak kakinya dan seluruh harta keluarga Wang berubah menjadi puing-puing. Adapun Wang Zuo dan mereka, dia bahkan tidak melihat mereka saat dia terbang menuju orang tua Wang Lin. Tubuh Wang Zuo gemetar saat dia melihat reruntuhan. Setelah merenung sebentar, dia berlutut di tanah dan bersujud. Dahinya berdarah dan ekspresinya sangat serius. Wang Hao mengatupkan giginya. Dia tertawa sedih dan jatuh. Wang Zuo bangkit dan mengangkat Wang Hao. Dia membungkuk ke arah kultivator seperti peri dan terbang menuju sekte Suandao. Semua ingatannya tentang keluarga Wang terhanyut. Kultivator seperti peri menghela nafas dan berpikir, ini benar-benar dosa. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu benar atau salah, tapi pria paruh baya ini benar-benar tidak normal. Saya akan menyelamatkan siapa yang saya bisa. Berpikir tentang itu, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari perkebunan keluarga Wang bersama dengan paman keempat Wang Lin. Teng Huayuan segera tiba di desa kecil tempat orang tua Wang Lin tinggal. Bersamanya ada sebuah bendera kecil dengan lebih dari 100 wajah keluarga Wang. Semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Gelombang jeritan sengsara datang dari bendera tersebut, menimbulkan gelombang angin dingin. Setelah tiba di desa, dia menyebarkan perasaan keilahiannya. Dia dengan cepat menemukan rumah Wang Lin dan bergegas ke sana. 15 menit kemudian, Teng Huayuan keluar dari rumah Wang Lin. Tangan kanannya membentur bendera dan itu tumbuh menjadi ukuran raksasa saat Teng Huayuan meludahkan beberapa nas Chen-Blood. Semburan jeritan datang dari bendera saat riak muncul di atasnya. Perlahan, riak menghilang, menampakkan gambar. Gambar ini menunjukkan Wang Lin dengan cepat bergerak melalui hutan. Teng Huayuan tersenyum dan tangan kanannya menunjuk ke gambar itu. Adapun Wang Lin, di bawah pengaruh perasaan ngeri yang tak dapat dijelaskan ini, dia memimpin ketiga penjaganya menuju lokasi berkumpulnya Kors Sekte. Rasa sakit. Sakit yang tak terbayangkan. Sakit yang tak terlukiskan. Rasa sakit seperti ini menenggelamkan Wang Lin seperti banjir. Penggarap sangat peka terhadap hal-hal tertentu. Wang Lin mengalami rasa panik yang belum pernah dia alami sebelumnya. Wajah orang tuanya muncul di hadapannya.
Tak lama kemudian, Wang Lin melihat pemandangan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Tidak. Dua aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya menyakitkan, tubuhnya bergetar, dan irisan energi spiritual Yin bergerak dengan keras di dalam tubuhnya, sepenuhnya di luar kendalinya. Setiap tanaman dalam radius 10 meter darinya membeku. Aura beku ini terus tumbuh lebih kuat. Pada saat inilah, Ji, di dalam Wang Lin tanpa henti naik, mencapai Ji Realem. Bab 105 Ji Realem dari era lampau. Di zaman kuno, Ji, Dao, dan Si adalah tiga alam energi spiritual yang sulit dipahami. Dalam hal kemisteriusan, Ji Realem tidak bisa menandingi Dao Realem. Dalam hal ketidakpastian, Ji Realem tidak dapat menandingi Si Realem, tetapi jika pernah ada kultivator Ji Realem di zaman kuno, itu adalah bencana. Meskipun Ji Realem tidak semisterius Dao Realem atau tak terduga seperti Si Realem, dalam hal betapa menakutkannya itu, Ji Realem dan dua lainnya tidak dapat dibandingkan. Kultivator dengan Ji Realem, tanpa diragukan lagi, akan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada kultivator lain pada level yang sama dan energi spiritual mereka akan sepenuhnya didasarkan pada Ji Realem. Akibatnya, satu-satunya kata yang menggambarkan Ji Realem adalah menakutkan. Di antara kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, kultivator Ji Realem tidak terkalahkan. Namun, kelemahan Ji Realem juga sangat jelas. Dengan Ji Realem, seorang kultivator tidak akan pernah bisa mencapai tahap Spirit Severing. Tahap akhir dari Nas Chen Soul adalah batasnya. Namun, seorang kultivator Nas Chen Soul Ji Realem tahap akhir adalah seseorang yang bahkan tidak ingin diganggu oleh pembudidaya Spirit Severing. Jika hanya itu saja, maka Ji Realem tidak akan dianggap menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan adalah bahwa di zaman kuno, ketika seorang kultivator transformasi jiwa sedang melalui cobaannya, orang-orang mengetahui bahwa dia memiliki Ji Realem. Berita ini adalah sesuatu yang mengejutkan semua orang di dunia kultivasi kuno dan membuat mereka ketakutan. Harus dikatakan bahwa pembudidaya ini mengamuk di dunia kultivasi selama 3000 tahun. Dalam 3000 tahun itu, dia seperti raja dunia kultivasi. Jika ada yang tidak menyukainya, dia akan menghapus keluarga dan sekte mereka. Dalam 3000 tahun ini, hanya menyebut namanya akan menyebabkan kulit orang merinding. Ji Realem adalah surga yang menentang keberadaan. Tidak hanya membuat seseorang tak terkalahkan dalam pertarungan melawan kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, energi spiritual yang dimasukkan dengan Ji Realem dapat membuat teknik menjadi ekstrim. Semua ini sudah sangat luar biasa, tetapi ketika satu-satunya kelemahan tidak dapat mencapai tahap pemutusan roh dihilangkan, maka ketika seorang kultivator melewati tahap jiwa baru lahir dengan Ji Realem muncul, itu benar-benar dapat dianggap sebagai bencana. Karena itu, setiap kali kultivator Ji Realem muncul, mereka diburu oleh semua kultivator lainnya. Ji Realem dianggap oleh dunia kultivasi kuno sesuatu yang benar-benar menantang surga. Jika jalur budidaya iblis dianggap sebagai binatang buas, jika dibandingkan dengan Ji Realem, itu hanya hewan peliharaan rumah yang jinak. Yang benar adalah bahwa di zaman kuno, studi tentang Ji Realem tidak pernah berhenti, tetapi pada akhirnya, hanya ada beberapa pemahaman pengantar tentang Ji Realem. Untungnya, hanya satu orang itu yang tampaknya mampu menembus batas pemutusan roh dari Ji Realem. Semua penerus Ji Realem di generasi selanjutnya terjebak pada tahap akhir jiwa baru lahir. Sebagian besar catatan tentang Ji Realem telah hilang selama berabad-abad. Saat ini, orang tidak tahu bagaimana Ji Realem muncul atau bagaimana mendapatkannya. Hanya di perpustakaan sekte yang sangat besar di negara-negara budidaya peringkat tinggi yang ada beberapa deskripsi dari Ji Realem. Di beberapa titik pada zaman kuno, seorang kultivator jenius lahir di negara Guni. Pada usia 10 tahun, dia sudah mencapai tahap formasi inti dan sektenya dimusnahkan oleh sekte lain. 5 tahun kemudian, seorang pembudidaya misterius muncul dan dalam waktu 1 bulan, ia membunuh lebih dari 10.000 pembudidaya. Darah menutupi langit. Dengan hanya tahap awal budidaya jiwa baru lahir, tidak hanya dia dapat dengan mudah membunuh orang lain di peringkat yang sama dengannya, tetapi dia bahkan mampu membunuh pembudidaya Spirit Severing. Pada akhirnya, baik sekte ortodoks dan iblis mengirimkan seorang pembudidaya transformasi jiwa dan akhirnya membunuhnya. Di zaman kuno, negara air jernih dihancurkan dan raja negara itu memasuki sekte.
30 tahun kemudian, dia pergi dan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap semua pembudidaya. Tidak peduli apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda, dia akan membunuh mereka. Hanya dalam 7 hari, tidak ada pembudidaya yang tersisa di negara air jernih. Bahkan sekte sendiri tidak bisa melarikan diri. Darah mewarnai tanah air jernih menjadi merah. Saat negara budidaya yang lebih tinggi mempersiapkan para ahli untuk membunuhnya, darah di air jernih mendidih. Menggunakan darah untuk membunuh musuhnya, raja menghilang di tengah kekacauan. Beberapa percaya bahwa dia mengalami pembalasan ilahi. Semua hal ini memiliki satu poin yang sama. Semua kultivator ini memiliki jire alam. Adapun bagaimana orang-orang ini mendapatkan jire alam, tidak ada yang tahu. Beberapa orang percaya bahwa mereka mengalami perubahan dan beberapa percaya bahwa mereka semua memiliki harta ajaib yang sama. Dengan warisan dari harta karun itu, siapapun yang memiliki harta itu akan memiliki jire alam. Banyak spekulasi menyebar, tetapi dengan lenyapnya dunia kultivasi kuno, semua rumor ini punah. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, di negara budidaya peringkat 3 Zhao, sebuah negara yang tidak benar-benar diperhatikan, di tempat kecil yang disebut Lembah Jueming, seorang kultivator bernama Wang Lin sedang berjalan menuju jire alam yang sebenarnya. Jika Teng Huayuan tahu semua ini, maka tidak peduli apa, dia tidak akan menjadi orang yang akan menjadi katalisator kelahiran seorang kultivator jire alam. Wang Lin setengah berlutut di tanah. Segala sesuatu dalam jarak setengah lusin meter darinya telah tertutup es. Di dadanya, manik yang menentang surga memancarkan cahaya hitam yang belum pernah terlihat sebelumnya saat bergerak dan melayang di atas kepalanya. Teng Huayuan menggunakan koneksi Wang Lin dan keluarganya untuk meninggalkan pesan di benaknya. Aku akan menunggumu di luar lembah Jueming, jika kamu tidak datang pada saat lembah terbuka, maka aku akan menghancurkan bendera jiwa dan jiwa keluargamu akan hilang selamanya. Dua pembudidaya pria dan satu wanita dari Tian Dao Sekte menyusul. Mereka tiba-tiba berhenti belasan meter jauhnya karena tanah yang tertutup es menyebabkan jantung mereka menegang. Pemuda di tengah es sangat menakutkan. Aura destruktif yang dia keluarkan bahkan membuat kulit murid yayasan pendirian tahap tengah merinding. Setelah ragu-ragu sebentar, pembudidaya pembentukan yayasan tahap menengah membuat keputusan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mundur. Saat dia hendak pergi, wanita itu menatap surga yang menentang manik di atas kepala Wang Lin dan berkata, kakak magang senior, manik itu terlihat sangat familiar. Laki-laki lainnya berkata, ini adalah manik-manik yang diceritakan leluhur kepada kami. Tunggu, tidak, ukiran pada manik ini berbeda. Manik yang ditunjukkan nenek moyang kita memiliki awan, tapi manik ini memiliki daun. Petik 2. Penggarap pendirian yayasan tingkat menengah terkejut. Dia melihat lebih dekat dan segera menjadi lebih serius. Tapi segera, keserakahan mencengkeram hatinya. Selain ukiran, segala sesuatu tentang manik itu cocok dengan manik yang ditunjukkan leluhur kepada mereka. Pikiran tentang hadiah manik tiba-tiba memasuki pikirannya. Siapapun yang menyerahkannya akan diberi harta sihir tingkat transformasi jiwa, sekte mereka akan menerima 10 boneka yang berada di tingkat transformasi jiwa, dan peringkat negara mereka akan dinaikkan oleh 1. Penggarap pendirian yayasan tingkat menengah dengan tegas mengatakan, tidak masalah apakah itu benar atau tidak, kita harus menerimanya. Wanita itu mengeluarkan giok transmisi suara dan hendak mengirimkan pesan ketika pembudidaya yayasan pendirian tingkat menengah menghentikannya dan berbisik, meskipun orang ini aneh, jika kita bertiga memberikan yang terbaik, kita pasti bisa membunuhnya. Jika Anda memberitahu orang lain dan manik ini benar-benar sesuai dengan deskripsi, kreditnya pasti bukan milik kami. Begitu pula jika kita salah dan mempermasalahkannya, kita akan dimarahi. Apakah kamu bodoh? Gadis itu terkejut. Dia ragu-ragu sebentar, lalu menyingkirkan giok transmisi suara. Mereka bertiga segera mengeluarkan harta sihir mereka dan menggunakannya tanpa sepatah kata pun. Di saat yang sama, Wang Lin membuka matanya. Matanya tidak lagi merah. Mereka sejernih air. Sejumlah besar niat membunuh keluar dari tubuhnya. Saat niat membunuh muncul, energi spiritual di tubuhnya bergerak. Efek pertama dari jire alam menunjukkan kekuatannya. Melawan pembudidaya dengan peringkat yang sama, jire alam tidak terkalahkan. Menatap ketiganya, Wang Lin dengan muram melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya biru, es di tanah bergerak dan langsung mengelilingi ketiganya.
Ekspresi dan tindakan mereka membeku saat mereka bertindak. Wang Lin berdiri. Dia mengulurkan tangan dengan haknya dan mengambil manik yang menentang surga. Setelah dia meletakkannya kembali di dekat dadanya, dia bergerak melewati ketiganya. Retakan muncul di es yang menutupi ketiganya. Es pecah dan ketiganya mati. Wang Lin diam-diam bergerak melalui lembah Jueming ketika pedang terbang tiba-tiba tiba di hadapannya. Seorang pria muda muncul. Tanpa sepatah kata pun, dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin dan pedang terbang itu melesat ke arahnya. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Saat terbang itu hendak menembus tubuhnya, es muncul di depan pedang dan dalam sekejap mata, pedang terbang itu membeku. Pemuda itu terkejut dan dengan cepat mundur. Dia awalnya melihat bahwa Wang Lin sendirian dan hanya pada tahap awal pendirian yayasan, jadi dia ingin datang ke sini, membunuh Wang Lin, dan mencuri hartanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wang Lin bahkan tidak perlu bergerak untuk menghancurkan pedang terbangnya. Dia panik. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah lari. Tapi sebelum dia bisa mundur lebih dari beberapa langkah, seberkas cahaya hijau melintas. Pedang terbang kecil menembus dadanya. Tubuhnya berubah menjadi es dan jatuh ke tanah. Selama ini, Wang Lin tidak berhenti sedetik pun. Suatu hari kemudian, di suatu tempat di dalam lembah, ada 8 orang dari Sekte Iblis dan Ortodoks berkelahi satu sama lain dengan beberapa orang dari masing-masing sisi menonton. Pada titik tertentu, sosok kesepian Wang Lin keluar. Dia berjalan ke depan seolah dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Di antara orang-orang yang menonton, seorang pria paruh baya dari Sekte Iblis mengerutkan kening. Tanpa sepatah kata pun, dia melemparkan jimat guntur ke arah Wang Lin. Tiba-tiba, guntur muncul dari langit dan menghantam Wang Lin, tetapi ketika hendak menghantamnya, es muncul. Ia bahkan mampu membekukan benda tak berwujud seperti kilat. Adegan ini menyebabkan semua orang berhenti berkelahi saat mereka menatap tercengang pada Wang Lin, yang berjalan ke arah mereka tanpa ekspresi di wajahnya. Segera, dada pria paruh baya yang membuang jimat itu bersinar hijau. Tubuhnya kemudian membeku dan dia mati. Semua orang terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, Wang Lin sudah ada di depan mereka. Di hadapannya berdiri 4 orang. Sebelum mereka dapat berbicara, mereka melihat cahaya biru dan mereka membeku, mengikuti jejak pria paruh baya itu. Pada saat itu, semua orang mundur ke samping saat seorang murid berjubah putih menggenggam tangannya dan berkata, dari sekte mana kultivator berasal? Saya murid Yuan Tian Sekte, Zhou Kuan. Petik 2. Wang Lin mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Secara bertahap, semua orang menyingkir. Saat Wang Lin berjalan keluar 100 meter dari kerumunan, seorang murid muda dari Sekte Iblis menatap Wang Lin dan mencibir di dalam hatinya. Anda membunuh kakak magang senior saya. Aku akan mengingatmu. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia berbalik dan dengan dingin melihat murid Sekte Iblis itu. Di bawah tatapan Wang Lin, murid itu merasakan seluruh tubuhnya, di dalam dan luar, menjadi sedingin es. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Wang Lin. Setiap pembudidaya yang melihat mata itu menghirup udara dingin. Mata itu benar-benar mati dan dipenuhi dengan niat membunuh. Siapapun yang melihat mata itu merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Setelah menatap pembudidaya sebentar, Wang Lin berbalik dan terus berjalan ke depan. Kilatan cahaya hijau muncul di dada murid itu. Dia batuk darah dan jatuh ke tanah. Tubuhnya langsung membeku. Bahkan darah yang dia keluarkan berubah menjadi es sebelum menyentuh tanah. Tidak ada yang berani menarik napas dalam-dalam dan setelah Wang Lin pergi. Tidak ada yang mau bertarung lagi, jadi mereka semua berpencar. Sama seperti ini, Wang Lin melakukan perjalanan melalui lembah Jueming. Jika ada yang menyinggung perasaannya, dia membekukan mereka dengan lambaian tangannya. Bahkan penggarap pendirian yayasan tahap akhir pun tidak bisa menolak. Setelah membunuh beberapa orang, mereka semua lari. Dalam waktu 3 hari, jumlah pembudidaya yang mati oleh tangan Wang Lin tak terhitung jumlahnya. Bab 106 peringkat. Selain keadaan khusus tertentu, hanya ada satu cara bagi negara-negara di bawah peringkat 5 untuk meningkatkan peringkatnya. Peningkatan kultivasi individu dari formasi inti, jiwa yang baru lahir, pemutusan roh, dan transformasi jiwa akan meningkatkan peringkat suatu negara.
Jika seseorang di negara budidaya peringkat 1 mencapai tahap formasi inti maka negara itu secara otomatis akan dinaikkan menjadi negara budidaya peringkat 2. Jika mereka memiliki kultivator jiwa baru lahir maka negara tersebut dinaikkan menjadi negara budidaya peringkat 3. Setelah ini, ketika seseorang mencapai tahap pemutusan roh, negara tersebut dinaikkan menjadi negara budidaya peringkat 4. Dengan transformasi jiwa, negara budidaya peringkat 5. Meningkatnya pangkat membutuhkan banyak keberuntungan. Semakin tinggi nilainya, semakin sulit untuk menaikkan pangkat. Peringkat 2 dan 3 mungkin membutuhkan waktu ribuan tahun. Sedangkan untuk peringkat 3-4 dan 5-6, puluhan ribu tahun tidaklah cukup. Meski prosesnya sulit, itu satu-satunya jalan. Seiring berjalannya waktu, akan ada orang-orang yang cukup berbakat, cukup beruntung untuk bertemu, atau menerima bantuan dari orang lain. Seseorang yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menaikkan peringkat negaranya pada akhirnya akan muncul. Orang-orang ini tanpa ragu akan menjadi pemimpin negara budidaya mereka. Setelah negara budidaya mencapai peringkat 4, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi di medan pertempuran asing. Namun, dalam hal kekuatan, negara budidaya peringkat 4 tidak dapat dibandingkan dengan negara budidaya peringkat 5 sama sekali. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dikompensasi oleh angka. Misalnya, pembudidaya paling kuat dari negara budidaya peringkat 4 berada pada tahap akhir pemutusan roh. Jika Anda menempatkan mereka di negara peringkat 5, mereka akan langsung menjadi kelas 2 dan akan terlihat seperti anak yang rapuh di hadapan ahli transformasi jiwa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa keadaan khusus, seorang kultivator transformasi jiwa dapat menghapus negara peringkat 4. Hal semacam ini telah terjadi lebih dari sekali sebelumnya. Jadi pada kenyataannya, peran negara budidaya peringkat 4 di medan pertempuran asing sebenarnya hanya untuk memperjuangkan negara budidaya peringkat 5 yang mendukung mereka. Pertarungan yang sangat menentukan harus dilakukan oleh negara-negara budidaya peringkat 5. Begitu negara budidaya mencapai peringkat 5, masalah besar pertama yang mereka hadapi adalah kurangnya sumber daya dan material. Sebuah negara besar harus memelihara pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, negara akan runtuh. Merampok negara-negara budidaya peringkat rendah tidak menyelesaikan masalah kekurangan bahan dan sumber daya. Satu-satunya solusi nyata adalah naik ke negara budidaya peringkat 6. Untuk naik dari peringkat 5 ke peringkat 6 tidak sesederhana peningkatan level kultivasi satu orang. Untuk naik pangkat sebagai negara peringkat tinggi, satu-satunya cara berkaitan dengan medan pertempuran asing. Medan pertempuran asing adalah tempat yang dipenuhi celah-celah di luar angkasa. Ini adalah medan pertempuran tak berujung yang dipenuhi dengan celah di ruang angkasa dan angin hampa yang dapat dengan mudah membunuh seorang pembudidaya spirit severing. Setelah seseorang terkena angin kekosongan, jika mereka bukan setidaknya pembudidaya transformasi jiwa, mereka akan berubah menjadi debu. Selain angin hampa, hal yang paling berbahaya adalah celah di ruang angkasa yang bisa muncul secara acak di mana saja. Setelah tertangkap, bahkan kultivator transformasi jiwa tidak akan memiliki waktu yang mudah. Hanya ahli dari negara budidaya peringkat 6 yang dapat bergerak sesuai keinginan mereka di medan pertempuran asing. Setiap beberapa ratus tahun, ada perang besar di medan pertempuran asing antara negara budidaya peringkat 4. Pertempuran ini diizinkan dan dipromosikan oleh Serikat Kultivasi. Siapapun yang bisa menang 1000 kali berturut-turut akan menaikkan negara kultivasinya ke peringkat 6 dan menerima sumber daya dan metode budidaya dalam jumlah besar. Selain itu, negara pemenang dapat mengirim satu orang ke Serikat Kultivasi untuk mempelajari metode kultivasi khusus. Tingkat kultivasi orang itu akan dibawa ke tingkat di luar transformasi jiwa. Tentu saja, hadiah terpenting yang membuat semua negara budidaya peringkat 5 gila adalah bahwa mereka akan diberikan planet mereka sendiri oleh Serikat Budidaya untuk digunakan sebagai rumah baru mereka. Penggarap sangat peduli dengan energi spiritual tanah dan harta yang terbentuk secara alami dari tanah tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa dasar dari kultivasi adalah energi dan material spiritual. Memiliki planet sendiri adalah simbol negara budidaya peringkat 6, tetapi persatuan budidaya sangat ketat tentang persyaratan untuk menjadi negara budidaya peringkat 6. Langkah pertama adalah menang 1000 kali berturut-turut di medan pertempuran asing untuk mendapatkan planet mereka sendiri.
Langkah kedua adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu, harus ada beberapa negara budidaya peringkat 1-5 di planet negara budidaya peringkat 6. Pertempuran di medan pertempuran asing adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan peringkat 5 negara budidaya. Aturan ini berlaku untuk hampir setiap planet budidaya. Secara umum, negara budidaya peringkat 6 di planet ini tidak akan campur tangan antara pertempuran negara budidaya peringkat 5, tetapi semuanya memiliki pengecualian. Jika negara budidaya peringkat 6 tetap menurunkan negara budidaya peringkat 5, maka tidak mungkin negara budidaya peringkat 6 kedua muncul di planet yang sama. Namun, situasi ini sangat jarang. Berbagai negara budidaya peringkat 5 berspekulasi bahwa naik dari peringkat 6 ke 7 berkaitan dengan berapa banyak negara budidaya peringkat 6 yang ada di planet. Frekuensi pertempuran yang tinggi di medan pertempuran asing menyisakan banyak tubuh dan material yang perlu dibersihkan. Negara budidaya peringkat 6 memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal membersihkan medan pertempuran asing. Hanya negara peringkat 3 atau di bawah budidaya yang bisa membersihkan. Beberapa bahan di sana dapat dianggap sebagai harta surgawi bagi negara-negara budidaya peringkat rendah. Medan pertempuran asing dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan berbagai negara budidaya peringkat 5 yang mendukung negara budidaya peringkat 4. Perselisihan ada di mana-mana, tidak peduli peringkatnya. Agar Zhao mendapatkan kesempatan untuk membersihkan medan pertempuran asing, lembah Jueming dibuat. Di luar lembah Jueming terdapat formasi yang sangat besar. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator pemutusan roh datang untuk meletakkan formasi ini di bawah perintah. Tidak ada formasi inti atau pembudidaya jiwa yang baru lahir yang diizinkan memasuki lembah berkat formasi ini. Inilah sebabnya mengapa setelah Teng Huayuan mengetahui bahwa Wang Lin berada di dalam lembah Jueming, dia tidak dapat masuk ke dalam untuk membunuhnya. Lembah Jueming bukan hanya lokasi untuk memperjuangkan hak untuk membersihkan medan pertempuran asing, tetapi juga satu-satunya pintu masuk ke medan pertempuran asing di Zhao. Selain harus menjadi negara budidaya peringkat 3 atau lebih rendah, satu-satunya persyaratan lain yang dimiliki negara budidaya peringkat 6 adalah bahwa orang yang masuk tidak boleh lebih tinggi dari tahap formasi inti. Secara umum, setelah kelayakan ditentukan, para pembudidaya pembentukan yayasan di dalam lembah langsung dikirim dan tidak akan keluar selama 50 tahun. Justru karena Teng Huayuan mengetahui hal ini sehingga dia membunuh keluarga Wang Lin dan menggunakan jiwa mereka untuk memaksa Wang Lin keluar. Jika tidak, jika dia ingin membunuh Wang Lin, dia harus menunggu 50 tahun. Saat ini, hampir seluruh lembah Jueming tahu bahwa ada pembunuh seperti iblis yang tingkat kultivasinya di luar pemahaman berlarian. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia sudah berada di tahap formasi inti dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memasuki lembah. Wang Lin terus berjalan ke utara melalui lembah Jueming saat energi spiritualnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Pembunuhan yang dilakukannya dalam beberapa hari terakhir ini tidak hanya tidak menurunkan keinginannya untuk membunuh, tetapi juga meningkatkan niat membunuhnya. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak mengetahui berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan dia tidak tahu bahwa orang-orang yang masih hidup di lembah akan menjadi pucat dan menggigil setiap kali mereka melihatnya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin yang sangat bingung tiba di tepi selatan lembah Jueming. Tempat ini memiliki tebing yang sangat terjal. Begitu dia keluar dari sana, dia pasti sudah meninggalkan lembah Jueming. Tentu saja, di bawah pengaruh formasi penyegelan, siapapun yang mencoba pergi akan diteleportasi kembali saat mereka menyentuh formasi. Dalam beberapa hari terakhir ini, setiap kali Wang Lin memikirkan orang tuanya, hatinya akan sakit. Sangat menyakitkan sampai dia ingin merobek dadanya. Sangat sakit sampai kadang-kadang dia batuk beberapa suap darah. Seiring waktu berlalu, tubuhnya menjadi semakin lemah, tetapi energi spiritual di tubuhnya semakin dekat dan dekat dengan Ji Realem. Berdiri di dasar tebing, Wang Lin memandang ke langit. Dia tiba-tiba berlutut dan melakukan koutou beberapa kali. Dua aliran darah mengalir di pipinya saat dia berpikir di dalam hatinya, ibu, ayah, Taizu tidak berbakti. Ah, sebuah desahan bergema di benak Wang Lin. Wang Lin tetap berlutut untuk waktu yang lama sebelum bangun. Matanya dingin saat dia berkata, kapan kamu bangun? Si Tunan berkata, 5 hari yang lalu. Wang Lin, saya mendengar pesan Teng Huayuan. Bendera jiwa itu adalah bendera tingkat jiwa baru lahir yang dapat menyegel jiwa. Selama jiwa masih utuh, ada cara untuk menghidupkannya kembali.
Petik 2. Wang Lin merenung sejenak lalu mengangguk. Teng Huayuan itu membunuh keluargamu karena dia takut kamu akan kabur, jadi dia memaksamu untuk muncul. Wang Lin, saya tidak memiliki banyak esensi yang tersisa, hanya cukup bagi Anda untuk berteleportasi 3 kali lagi. Anda harus menggunakannya dengan bijak. Saya akan terus tidur, tapi saya sarankan Anda pergi ke medan pertempuran asing. Sesampai di sana, pemulihan saya akan jauh lebih cepat. Suara si Tunan menjadi lebih lembut dan lembut sampai menghilang. Kepala Wang Lin tiba-tiba menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, 3 kali. Bab 107 Butir Bersinar. Dalam 3 bulan terakhir, Sekte Iblis dan Ortodoks telah bertarung berkali-kali. Setiap kali kedua pihak melihat Wang Lin, mereka akan berhenti berkelahi dan akan membuka jalan. Setelah Wang Lin pergi, mereka akan terus bertempur. Setelah Wang Lin memberikan persembahan kepada orang tuanya, dia tidak lagi bingung. Dia menemukan tebing, menggali gua, duduk di dalam, dan mulai berpikir. Pertama adalah energi spiritual di tubuhnya. Meskipun energi spiritualnya memiliki kekuatan untuk membeku sebelumnya, itu jauh dari kekuatan yang ditampilkannya sekarang. Poin ini sangat membingungkan Wang Lin dan bahkan si Tunan tidak bisa mengetahui alasannya. Ini menunjukkan bahwa Ji, Dao, dan Si Realms telah menghilang sepenuhnya dari negara-negara budidaya peringkat 6. Peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba ini membuat Wang Lin sedikit lebih percaya diri. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya dan tiba-tiba merasa sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra dalam energi spiritualnya. Seolah-olah ada substansi misterius di dalam energi spiritualnya dan karena substansi inilah kekuatan energi spiritualnya meningkat pesat. Sebelumnya, dia tidak menyadari hal ini karena tidak banyak zat di dalam tubuhnya, tetapi jumlah zat itu telah meningkat. Saat pikiran itu muncul, itu mulai berkembang tak terkendali. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan berkonsentrasi pada tubuhnya saat dia menggerakkan energi spiritualnya. Dia mulai dari dantiannya, kemudian melalui tubuhnya, lalu kembali ke dantiannya. Saat dia memeriksanya, Wang Lin secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Energi spiritualnya sekarang berwarna biru tua. Namun, itu bukanlah warna sebenarnya dari energi spiritual. Itu karena beberapa benang biru tua. Benang tebal ini adalah penyebab perubahan energi spiritualnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan energi spiritual keluar. Energi spiritual berkumpul menjadi bola es dan di dalamnya ada benang biru tua yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih udara dengan ekspresi serius. Bola es mulai menyusut. Setiap kali menyusut, sejumlah besar keringat muncul di dahi Wang Lin. Saat bola es menyusut hingga sepertiga dari ukuran aslinya, beberapa utasnya runtuh. Segera, lebih banyak utas yang runtuh seolah-olah mereka tidak bisa menahan tekanan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia mengirimkan gelombang energi spiritual lain untuk menggantikan benang biru tua saat dia terus menyempurnakan. Seiring waktu berlalu, Wang Lin telah mengirimkan beberapa gelombang energi spiritual, tetapi setiap saat, hanya sejumlah kecil benang biru tua yang tersisa. Di bawah suntikan energi spiritual yang terus-menerus, kecepatan hilangnya benang biru tua tidak dapat menyamai kecepatan Wang Lin yang menggantikannya. Akhirnya, setelah beberapa jam, pemurnian selesai. Meskipun Wang Lin lelah, matanya bersinar. Bola es telah menyusut menjadi seukuran sebutir beras dan warnanya telah berubah dari biru tua menjadi cian. Butir es cian ini seluruhnya terdiri dari benang biru tua. Itu memancarkan aura berbahaya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil biji-bijian dan meninggalkan gua. Dia berhenti sejenak di udara, lalu dengan cepat terbang menuju hutan terdekat. Berdiri di luar hutan, dia melambaikan tangannya dan biji-bijian menabrak pohon terdekat. Pada saat yang sama, ada cahaya cian samar dan pohon berubah menjadi es. Riak biru tua muncul. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mundur. Hampir dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam radius 300 meter berubah menjadi dunia biru. Dalam radius 300 meter, tidak peduli apakah itu pohon, hewan, bunga, serangga, atau serangga yang ada di bawah tanah. Pada dasarnya semua makhluk hidup dalam radius 300 meter mati. Bahkan Wang Lin sendiri terkena cahaya biru. Itu menyebabkan tubuhnya menjadi kaku, seolah gelombang energi dingin memasuki tubuhnya. Untung energinya sama dengan energi spiritual di tubuhnya.
Setelah diserap olehnya, dia memulihkan mobilitasnya. Dipenuhi dengan ketidakpastian, dia melihat ke pusat ledakan. Dia tidak yakin apakah dia masih akan baik-baik saja jika dia berada di pusat ledakan itu. Harus dikatakan bahwa butiran cian dimurnikan olehnya hanya dengan menggunakan benang biru tua di tubuhnya. Tidak ada yang seperti itu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, biji cian ini adalah harta ajaib terbaik yang saya miliki. Setelah diam-diam berdiri di sana sebentar, dia berbalik dan pergi. Setelah dia kembali ke gua, dia pernah menentang menginvestasikan banyak waktu untuk mendapatkan biji cian lagi. Menatap biji-bijian kecil itu, Wang Lin menghela nafas dan menyimpannya. Membuatnya sudah menghabiskan banyak energi spiritual. Sepertinya dia agak terlalu lemah setelah membuat dua. Meskipun biji-bijian itu sangat kuat, untuk memproduksinya membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Wang Lin tersenyum masam saat dia mengeluarkan cairan spiritual dan meminumnya untuk pulih. Pada saat malam tiba, dia telah memulihkan 70-80% energi spiritualnya. Matanya berbinar dan tanpa sepatah kata pun, dia mulai mengolah biji-bijian lainnya. 3 hari kemudian, 3 butir beras melayang di depan Wang Lin. Ekspresinya sangat serius. 3 tampaknya menjadi batasnya. Bukan karena dia tidak mencoba membuat yang keempat, tetapi setiap kali dia mencoba, salah satu dari 3 yang sebelumnya akan menghilang. Setelah beberapa kali percobaan, Wang Lin menyerah pada ide untuk membuat percobaan keempat. Setelah 3 hari pengamatan, meskipun kekuatan biji-bijian besar, itu masih belum cukup untuk menyakiti para pembudidaya jiwa baru lahir. Jika dia bisa membuang selusin biji-bijian ini, dia akan memiliki kesempatan, tetapi bagaimanapun juga, Wang Lin tidak bisa membuat biji-bijian keempat. Setelah merenung lama, Wang Lin mendapatkan sebuah ide. Jika dia bisa menggabungkan ketiganya menjadi satu, maka kekuatannya pasti akan meningkat, dan karena dia hanya akan memiliki satu, maka dia seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak. Berpikir tentang itu, Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum memasang beberapa formasi pertahanan dengan bebatuan di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat pelindung yang telah dia curi, duduk, lalu meletakkan 2 butir dekat satu sama lain. Hati Wang Lin hampir keluar dari tenggorokannya saat dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Perlahan, kedua butir itu bersentuhan. Wang Lin melihat ilusi. Seolah-olah waktu telah berhenti saat kedua butir itu bersentuhan. Tapi tak lama kemudian, kedua butiran itu menyatu tanpa suara. Butir baru tidak berubah selain warnanya menjadi lebih gelap. Wang Lin terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menggabungkan biji-bijian baru dengan biji-bijian yang tersisa. Saat kedua butir itu bersentuhan, ada kilatan cahaya cian. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia menggunakan salah satu dari beberapa teleportasi yang dia tinggalkan untuk menghilang dari ruangan. Saat dia menghilang, cahaya cian meluas dan segala sesuatu dalam radius 1 kilometer berubah menjadi dunia es. Wang Lin muncul 1 kilometer jauhnya. Meskipun dia berada di luar cahaya cian, dia masih bisa merasakan hawa dingin masuk melalui kakinya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin mulai merenung. Meskipun dia harus membuang teleportasi, itu sepadan. Tampaknya menggabungkan 2 butir adalah batasnya. Ketika dia mencoba yang ketiga, itu akan langsung meledak. Dia jelas tidak bisa menggunakan gua itu lagi. Wang Lin tersenyum pahit ketika dia menemukan tempat lain dan menggali gua besar. Menggunakan waktu beberapa hari, Wang Lin mengisi kembali persediaan biji-bijiannya. Dia dengan mudah mengendalikannya untuk menyatu dan akhirnya berhasil membuat butir keempat. Ini mengkonfirmasi hipotesis sebelumnya bahwa 3 butir adalah maks, tetapi jika mereka menyatu menjadi satu, maka itu hanya dihitung sebagai satu. Butir ketiga dan keempat menyatu. Kemudian, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan ketiga biji-bijian itu ke dalam tas pegangannya. 2 di antaranya memiliki warna yang lebih gelap dari salah satunya. Setelah memilah semua biji-bijian, lebih dari sebulan telah berlalu. Sudah dekat dengan waktu lembah Jueming akan terbuka. Wang Lin duduk bersila di tanah. Setelah berkultivasi sebentar, dia membuka matanya dan memuntahkan lampu hijau. Pedang hijau kecil itu bersenandung saat berputar di sekitar Wang Lin, hampir seolah-olah memiliki kecerdasan. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang itu mendarat di telapak tangannya. Dia menyentuh pedang dan merasakan dinginnya pedang yang menusuk tulang. Pedang hijau kecil itu adalah darah yang dimurnikan olehnya,
jadi ketika energi spiritualnya berubah, itu menyebabkan pedang terbang juga mendapatkan atribut Ji. Tepat ketika dia akan menggunakan energi spiritualnya yang telah berubah untuk memperbaiki pedang, dia tiba-tiba berhenti. Dia segera menyadari lebih dari 100 cahaya pedang terbang ke arahnya. Sepertinya mereka semua mengejar satu orang. Wajah Wang Lin menjadi sedingin es saat dia bergumam, orang itu. Bab 108 Teman Lama. Saat dia berjalan keluar dari gua, Wang Lin dengan dingin melihat sekeliling dan melihat sekitar 100 orang terbagi menjadi 5 kelompok. Mereka mengelilingi seorang pria muda. Seorang pria paruh baya keluar dari kerumunan orang. Dia menggenggam tangannya dan berkata, adik laki-laki Lisan, Sekte Suan Daomu sudah memiliki tanda. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak? Jika Anda menyerahkannya, kami tidak akan merepotkan Anda lagi. Petik 2. Di antara murid-murid lembah Wu Feng, seorang murid mendengus dan berkata, Lisan, serahkan tokennya atau kamu pasti akan mati. Orang yang mereka kelilingi adalah Lisan, seseorang yang Wang Lin temui di Sekte Heng Yue. Dia di sini untuk mewakili Sekte Suan Dao dan merupakan satu-satunya murid Qi kondensasi dari Sekte Suan Dao. Lembah Jueming hanya memiliki batas atas dan bukan batas bawah siapa yang bisa masuk, jadi bahkan murid Qi kondensasi diizinkan masuk. Sebagian besar sekte tidak akan mengirim murid Qi kondensasi. Lisan bisa datang karena dia pandai membuat pil ajaib palsu dan dia ahli dalam serangan diam-diam. Dengan kemampuan ini, Punan Zi melanggar peraturan dan melepaskannya. Punan Zi juga memberinya harta ajaib yang membuatnya jadi orang tidak bisa mendeteksinya. Kelemahan dari harta ini adalah semakin banyak dia menggunakannya, semakin kurang efektif jadinya. Lisan benar-benar memiliki keahlian. Berkat perlindungan dari rekan-rekan muridnya, dia dapat mencuri beberapa hal selama pertempuran, termasuk 2 token. Menambahkan token yang sudah dimiliki Sekte Suan Dao, mereka sekarang memegang 3 token. Sekte yang kehilangan tokennya menyerang tanpa henti dengan harapan dapat mengambilnya kembali, itulah mengapa ada begitu banyak pertempuran sebelumnya. Tapi itu juga karena Li San terlalu rakus. Setelah dia memasuki lembah Jueming, setiap kali dia melihat seseorang, dia akan menggunakan harta itu untuk menyembunyikan kehadirannya dan mencuri sesuatu. Saat dia menggunakannya lebih dan lebih, harta ajaib secara bertahap kehilangan pengaruhnya, dan ketika dia mencuri token keempat, harta ajaib itu benar-benar kehilangan pengaruhnya. Dia ketahuan, tetapi murid Suan Dao Sekte bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkan hidupnya. Berita menyebar dan semua sekte yang kehilangan token berhenti bertarung dan bergegas menuju tempat berkumpulnya Sekte Suan Dao. Murid Sekte Suan Dao terjebak di sana, jadi dia diam-diam melarikan diri menggunakan terowongan yang telah dia gali sebelumnya. Namun, yang tidak dia duga adalah akan ditemukan dan dipaksa melarikan diri saat dia keluar dari terowongan. Dia hanya berlari beberapa langkah ketika dia berbalik dan melihat lebih dari 100 lampu pedang mengejarnya. Ia hampir saja jatuh ke tanah karena semuanya berada di tahap foundation establishment. Dan beginilah situasi yang terjadi. Lisan berlutut dan melemparkan 2 token ke tanah tanpa ragu-ragu. Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. 2 sekte yang kehilangan tokennya meminta beberapa orang untuk membayar, tetapi bagaimana sekte lain bisa membiarkan mereka mengambil tokennya kembali? Jadi, mereka mengirim orang untuk menghentikan mereka. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap 2 token di tanah. Dia bergerak cepat menuju token. Seseorang memperhatikan dia datang dan pergi untuk menghentikannya, tetapi Wang Lin mengaktifkan teknik kekuatan tarik-menariknya dan membuang orang itu. Begitu saja, setelah beberapa langkah, Wang Lin hampir berada di ambang batas. Kedua kelompok yang bertarung akhirnya menyadari Wang Lin. Orang-orang yang diberitahu tentang kejadian di lembah Jueming mengenali Wang Lin. Mereka semua diam-diam mengeluh, tetapi berhenti dan tidak berani bergerak maju. Namun, masih ada beberapa pembudidaya yang hanya mendengar tentang Wang Lin tetapi tidak pernah melihatnya, jadi mereka maju tanpa ragu-ragu. Mata Wang Lin berbinar dan pedang hijau kecil tiba-tiba muncul dan mulai berkedip. Setiap kali pedang menyala, seorang pembudidaya akan membeku di es dan akan mati di tempat. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia telah memperhatikan beberapa hari bahwa ada yang salah dengan pedang terbang itu. Sejak energi spiritualnya berubah, semakin sulit untuk membuat pedang bergerak sesuai keinginannya. Namun, dia hanya perlu lebih berkonsentrasi untuk mengendalikan pedang dan dia tidak akan memiliki masalah lagi.
Dengan kekuatan energi spiritual Ji Realem, tidak ada kultivator pendirian yayasan yang dapat menghalangi jalannya. Bahkan harta ajaib yang diberikan orang tua mereka semua jatuh ke energi spiritual Ji Realemnya. Harus dikatakan bahwa untuk kultivator Ji Realem, senjata terbaik mereka adalah Ji Realem mereka. Wang Lin berjalan 5 langkah lagi. Untuk setiap langkah, beberapa orang tewas karena pedang terbang. Secara bertahap, semakin sedikit orang di sekitarnya karena kebanyakan dari mereka dengan cepat mundur, tidak berani untuk bergerak maju. Wang Lin dengan mudah tiba di depan Li San. Li San sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih kedua token itu. Dia merenung sejenak, lalu memasukkan dua token itu ke dalam tas pegangannya. Saat tatapan dinginnya menyapu semua orang, dia berkata, serahkan semua tokenmu, atau mati. Li San, yang terbaring di tanah, memperhatikan bahwa suara itu tidak asing, jadi dia mengerahkan keberanian untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti disambar petir dan berkata, kamu, Wang Lin. Wang Lin menatap Li San. Ini sangat menakutkan Li San sehingga dia menggigil dan segera tutup mulut, tetapi ada badai di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa nama Wang Lin sangat terkenal di Sekte Xuandao. Wang Lin, yang tiba seperti badai dalam pertukaran antara Sekte Heng Yue dan Sekte Xuandao, adalah tujuan dari banyak murid inti dari Sekte Xuandao. Dia juga orang yang paling ingin dilampaui Li San, bahkan dalam mimpinya, terutama setelah insiden dengan bom bau. Kehidupan Li San sulit setelah kejadian itu. Selama waktu itu, Li San mengutuk Wang Lin setiap hari. Tetapi meski begitu, dia masih percaya bahwa akan ada hari ketika dia akan melampaui Wang Lin, dan setelah dia mencapai lapisan kondensasi Qi ke-14, pikiran ini menjadi semakin mengakar di benaknya. Tetapi sekarang dia tercengang ketika dia menemukan bahwa perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Itu hanya beberapa tahun dan Wang Lin sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh para pembudidaya yayasan pembentukan. Di mata Li San, kemajuan Wang Lin terlalu luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mengingat reputasi Wang Lin di lembah Jueming dan bagaimana dia dengan mudah membunuh semua pembudidaya yayasan pembentukan sekarang. Hati mereka menjadi dingin. Setelah waktu yang lama, seorang pemuda berpakaian putih menghela nafas. Dia menatap tajam ke arah Wang Lin dan bertanya, rekan kultivator, dapatkah Anda memberi tahu saya apa tingkat kultivasi Anda? Wang Lin dengan jelas berkata, pendirian yayasan. Bab 109 tanpa judul. Orang itu terkejut. Dia berpikir bahwa Wang Lin tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tersenyum pahit. Dia menamparkan tas pegangannya, melempar token, berbalik, dan dengan keras berkata, Sekte Piao Miao menyerahkan kesempatan mereka untuk memasuki medan pertempuran asing. Begitu lembah terbuka, kita pergi. Dengan itu, dia memimpin sekelompok pembudidaya ke barat daya dan perlahan menghilang. Dengan seseorang memimpin jalan, sekte yang telah kehilangan token mereka menjelaskan situasi mereka dan bahkan membuka tas pegangan setiap murid. Setelah itu, 3 sekte tersisa. Sekte Hehuan adalah sekte terakhir dengan tanda. Murid wanita yang memimpin kelompok itu tidak menyerahkan token itu, tetapi melihat sekte lain yang tersisa, Lembah Wu Feng. Pemimpin Lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti hampir mati. Dia sudah berada di tahap formasi inti semu dan hanya perlu mengikuti pelatihan pintu tertutup selama beberapa tahun untuk membentuk intinya. Dia menatap Wang Lin dan mencibir, bayi kecil, lelaki tua ini harus berterima kasih karena telah mengumpulkan semua token ini untukku. Tinggalkan token dan Anda bisa nyahlah. Petik 2. Alis pemimpin Hehuan Sekte mengendur. Setelah menerima anggota sekte, mereka semua perlahan mundur. Tatapan Wang Lin menyapu mereka sebelum mendarat di lelaki tua yang sombong itu. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tas pegangannya dan sebutir beras cian muncul di udara. Jelas dari ekspresi wajah lelaki tua itu bahwa dia meremehkan Wang Lin. Dia merasa bahwa dia bisa membunuh orang-orang itu sebersih Wang Lin. Di mata ini, Wang Lin pasti menyembunyikan kekuatannya, tetapi paling banyak, itu hanya puncak dari tahap akhir pembentukan yayasan. Dia percaya bahwa tingkat kultivasinya sama dengan Wang Lin. Karena dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dan memegang salah satu harta kunci Lembah Wu Feng, kipas api angin petir surgawi, dia tidak ragu bahwa kemenangannya sudah pasti.
Sekarang melihat Wang Lin mengambil titik cahaya kecil yang tidak mengesankan, senyum merendahkan muncul di wajahnya. Dia berteriak kepada sesama muridnya, "Kalian semua, mundur dan lihat bagaimana saya menghancurkan anak nakal sombong ini." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan kipas 3 inci kecil muncul di tangannya. Ada banyak simbol api emas pada kipasnya, membuatnya terlihat sangat cantik. Ekspresi murid Wu Feng Fali lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu dan melihat kipas angin. Mereka secara tidak sadar mundur. Beberapa bahkan mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka sedikit santai. Wang Lin bergerak dan meraih lisan yang tercengang saat dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, dia menggunakan teknik daya tariknya untuk mengontrol butiran beras menuju orang tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan penghinaan. Dia menekan kipas angin dan kipas terbuka. Saat kipas terbuka, seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Tiba-tiba, angin aneh muncul dan terbang di sekitar kipas angin. Kemudian, nyala keemasan pada kipas angin tampak hidup, langsung memanaskan area tersebut. Tepat pada saat itu, butiran cian menghantam tepi luar angin aneh. Detik berikutnya, api emas mengelilingi biji-bijian. Ekspresi Wang Lin normal. Kakinya tidak berhenti saat dia berpikir di dalam kepalanya, ledakan. Di tengah angin aneh dan api emas, cahaya cian meledak. Ketika cahaya mencapai puncaknya, ia meledak dengan ledakan dan membentuk lingkaran cahaya cian yang mulai menyebar seperti gelombang pasang. Pemandangan ini seperti 10.000 kuda berlari kencang. Dalam sekejap, itu menutupi semuanya dalam jarak lebih dari 300 meter. Angin biasanya merupakan benda tak berwujud, tetapi di bawah kekuatan Ji Realem, angin berubah menjadi potongan-potongan es biru dan jatuh ke tanah. Berikutnya adalah nyala emas. Nyala api bahkan tidak sempat padam sebelum membeku. Jika seseorang melihat lebih dekat, itu akan terlihat seperti nyala api masih menyala di dalam es. Adapun harta Wu Feng Fali, kipas angin api petir surgawi, mempertahankan bentuk terbukanya karena ditutupi oleh es biru. Orang tua formasi inti semu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan kebanggaan saat es membekukannya. Di belakangnya ada 17 murid Wu Feng Fali. Bahkan orang yang mundur lebih dari 100 kaki tidak dapat melarikan diri. Mereka semua menjadi patung es. Dalam radius 300 meter, tidak ada yang hidup. Segala sesuatu yang bernafas akan dibunuh. Ini menjadi area terlarang seumur hidup. Pikiran Lisan menjadi kosong saat dia menatap dengan tercengang ke pemandangan di depannya. Hatinya terguncang sampai batasnya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Pandangannya ke arah Wang Lin menjadi jauh lebih hormat. Murid dari Sekte Hehuan berhasil melarikan diri karena jarak mereka 500 meter, tetapi mereka tidak berani bergerak karena tatapan dingin Wang Lin mengunci mereka. Murid-murid lembah Wu Feng berubah menjadi patung es sebelum mereka meninggalkan murid-murid Sekte Hehuan dalam keadaan shock. Melihat 10 plus patung es, wajah murid perempuan terkemuka itu pucat saat dia mengeluarkan token itu tanpa ragu-ragu. Setelah dia dengan hati-hati meletakkan token di tanah, Wang Lin berteriak, "Berapa total token yang ada?" Tubuh murid perempuan itu bergetar. Menekan rasa takutnya, suaranya bergetar saat dia berkata, "Total ada 7. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia diam-diam menghitung. Lembah Wu Feng tidak memiliki token dan di tangannya dia memiliki 1 dari Sekte Piao Miao, 2 dari Sekte Suandao, dan 1 dari Sekte Hehuan. Dia memiliki total 4. Hanya 3 lagi dan dia akan memiliki semuanya. Tetapi token milik Sekte Mayat menghilang ke dalam formasi bersama dengan murid-murid pembentukan yayasan tahap akhir. Kecuali yang dari Sekte Mayat, ada 2 lagi. Sebelum memasuki lembah Jueming, dia mendengar dari Yi Zizai bahwa persaingan di lembah itu adalah mencuri token orang lain. Menurut ini dan dari penjelasan Si Tunan tentang bagaimana memasuki medan pertempuran asing, dia memperoleh pemahaman yang samar-samar tentang segalanya. Dia menoleh ke murid perempuan dan tiba-tiba berkata, "Berapa banyak slot yang tersedia untuk memasuki medan pertempuran asing?" Murid perempuan itu terkejut. Dia ragu-ragu, tapi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin, tubuhnya menggigil dan dia dengan cepat berkata, 3. Hanya ada 3 slot. Dengan itu, dia takut penjelasannya tidak cukup dan akan membuat marah Wang Lin, jadi dia dengan cepat menambahkan, ada total 7 token, tetapi jika ada lebih dari 3 token yang tidak dihancurkan, Zhao kehilangan kesempatannya untuk memasuki medan pertempuran asing. Petik 2.
Wang Lin meliriknya dan murid perempuan itu segera menjadi ketakutan. Dia dengan cemas berkata, "Rekan, sesama kultivator, dari 3 token yang tersisa, saya tahu di mana salah satunya. Jika Anda melepaskan kami, saya dapat memberitahu Anda." Bab 110 Liu Mei. Ekspresi Wang Lin normal saat dia berkata dengan dingin, "Bicaralah." Murid perempuan itu mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, "Itu adalah tempat berkumpulnya Sekte Suandao. Seharusnya masih ada orang yang mengepung tempat itu. Kami terburu-buru mengejar Lisan, jadi kami tidak repot-repot tinggal di sana, tapi saya yakin mereka punya tanda." Petik 2. Ekspresi Lisan tiba-tiba berubah, tetapi kemudian dia tersenyum pahit karena tatapan Wang Lin tertuju padanya. Itu ada di tangan Liu Mei, dia ingin berbohong, tapi saat dia melihat tatapan Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini, bahkan saat bertemu dengan leluhur Punanzi. Penatua Liu Mei. Wang Lin merenung sedikit. Bayangan seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di benaknya. Dia memandang Lisan dan bertanya, dia mencapai tahap pendirian yayasan. Lisan mengangguk dengan iri dan berkata, leluhur Punanzi secara pribadi membantunya mencapai tahap pendirian yayasan. Wang Lin merenung sedikit dan tidak bisa tidak memikirkan semua yang telah terjadi di Gunung Hang Yue. Adegan orang tuanya muncul di benaknya dan hatinya tidak bisa menahan sakit. Dia mengulurkan tangan, meraih murid perempuan dan Lisan saat dia melompat ke udara. Murid perempuan itu panik dan titik lembab muncul di celananya saat wajahnya menjadi sangat merah. "Katakan padaku di mana Sekte Suandao." Wang Lin mengerutkan kening saat dia menahan murid perempuan itu sedikit lebih jauh. Murid perempuan dengan lemah menunjuk ke arah dan Lisan juga menyerah dan memberikan arahan yang lebih rinci. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dengan cepat bergerak maju. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba di tempat berkumpulnya Sekte Suandao di bawah bimbingan keduanya. Tanah benar-benar berantakan. Sudah jelas bahwa ada pertempuran sengit di sini sebelumnya. Setelah Wang Lin tiba, dia melambaikan tangannya dan murid perempuan dan Lisan jatuh ke tanah. "Kamu boleh pergi." Wang Lin memandang murid perempuan itu dan berjalan menuju tempat berkumpulnya Sekte Suandao. Murid perempuan itu dengan hati-hati mundur. Setelah mundur lebih dari 200 meter, dia melompat ke pedang terbangnya dan melarikan diri secepat yang dia bisa secara fisik. Nada bicara Wang Lin sangat jelas saat dia berkata, "Lisan, panggil orang-orang dari Sekte Suandao. Saya hanya ingin tokennya, bukan untuk membunuh orang." Petik 2. Dahi Lisan dipenuhi keringat saat dia mengeluarkan batu giok dari tasnya dengan senyum pahit. Dia memegangnya di dahinya. Setelah beberapa saat, dia melemparkannya ke depan. Batu giok itu ditembakkan seperti anak panah sampai tidak terlihat. Setelah beberapa saat, cincin cahaya muncul di tanah. Mereka kemudian menjadi pilar cahaya. Di dalam pilar, ada 10 orang yang duduk bersila di tanah. Di antara mereka ada seorang gadis cantik yang akan membuat jantung siapapun berdebar kencang. Ekspresinya serius, tangannya membentuk vas, dan ada kemoceng yang melayang di atas kepalanya. Kain lap ini seperti rambut putih saat gelombang cahaya putih menyebar darinya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat wajah 10 orang ini. Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Lisan pada awalnya, dia tidak peduli, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di sebelah Lisan, dia terkejut. Setelah dengan hati-hati melihat Wang Lin, matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia melambaikan tangannya dan kemoceng mendarat di tangannya. Pilar cahaya perlahan menghilang. Di antara 10 orang, ada pria muda berusia 30 tahun atau lebih yang memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit dan berkata, "Wang, kakak senior Wang, lama tidak bertemu." Orang ini adalah saudara laki-laki Liu Mei, Liu Feng. Wang Lin memindai dia dengan akal ilahi dan menemukan bahwa dia telah mencapai tahap awal pendirian yayasan juga. Namun, energi spiritualnya tidak stabil. Tampak jelas dia baru saja memasuki tahap foundation establishment. Wang Lin menatap mereka dan menghela nafas sambil berkata, "Sekte Suandao, lupakan saja. Serahkan tokenmu dan aku tidak akan mempersulit kalian." Petik 2. Salah satu dari 10 murid Suandao Sekte, seorang lelaki tua, berdiri dan menghela nafas. "Sungguh junior yang sombong, meminta kami untuk menyerahkan token kami segera." "Liu Feng, apa kamu kenal dia?" Petik 2. Liu Feng tersenyum kecut dan berkata,
Ma Magang Senior, dia adalah Wang Lin. Orang tua bernama Ma terkejut dan kemudian dia mencibir, jadi itu kamu. Tetapi bahkan jika Anda telah mencapai tahap pendirian yayasan, Anda tidak berhak untuk sombong di hadapan kami. Skram. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan hembusan angin besar bertiup ke arah Wang Lin. Wang Li bahkan tidak mengelak. Saat hembusan angin mencapai jarak 5 meter darinya, itu berubah menjadi potongan es dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya hijau dan tubuh lelaki tua bernama Ma itu bergetar saat sebuah lubang raksasa muncul di dadanya. Kemudian, seluruh tubuhnya membeku dan dia mati. Wang Lin memiliki perasaan yang kuat bahwa setelah energi spiritualnya berubah, ada niat membunuh yang kuat dalam pikirannya. Dia hampir kehilangan kendali berkali-kali, jadi dia menyerah untuk mengendalikannya. Pedang itu berkedip hijau saat berputar di sekitar Wang Lin dengan ujungnya mengarah ke Sekte Suandao. Jika seseorang melihat lebih dekat saat pedang terbang, itu akan berhenti, tetapi Wang Lin akan dengan cepat memaksanya untuk bergerak lagi. Ekspresi murid-murid Sekte Suandao sangat berubah dan Liu Feng tercengang saat hatinya menggigil dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia selalu melihat Wang Lin sebagai tujuannya dan ketika dia mencapai tahap pendirian yayasan dengan bantuan Punan Zi 1 tahun yang lalu, dia berpikir bahwa dia telah melampaui Wang Lin. Tapi melihatnya sekarang, tidak hanya Wang Lin sudah mencapai tahap pendirian yayasan, tetapi kultivasinya juga sangat aneh. Kakak magang senior Ma, yang berada di tahap tengah pendirian yayasan, meninggal setelah satu serangan dari Wang Lin. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Semakin banyak Liu Feng memikirkannya, semakin takut dia jadinya. Liu Mei tiba-tiba tidak mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia dengan tegas mengeluarkan token itu dan melemparkannya ke arahnya. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya selalu tertuju pada Wang Lin. Setelah menyimpan token itu, Wang Lin dengan dingin menatap Liu Mei. Dia kemudian berbalik dan menghilang ke kejauhan. Setelah waktu yang lama, Liu Mei menarik pandangannya dan menghela nafas. Pesonanya yang tak tertandingi sepertinya tidak berpengaruh di depan Wang Lin. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin mengeluarkan 5 token. Setelah merenung sebentar, dia menghancurkan 4 dari mereka tanpa ragu-ragu dan meletakkan sisa token di tasnya. Dia menggunakan teknik gaya tariknya untuk memindahkan batu untuk memblokir pintu masuk gua. Setelah menyiapkan beberapa formasi pertahanan, dia memulai pelatihan pintu tertutupnya. Dia harus siap sepenuhnya untuk pertempuran dalam 2 bulan.